Oke, selamat siang semuanya. Oke, ya happy sekali hari ini ya yang bawa saya karena sudah off 2 bulan gitu ya. Jadi aku hari ini diberi kesempatan ya untuk memberikan info-info ya juga sharing-sharing hari ini kepada teman-teman di sini ya. Jadi biar kita bisa sama-sama belajar ya. Aku juga masih belajar di sini ya. Mungkin yang belum kenal dengan saya ya, tak kenal maka tak sayang ya. Aku sharing dulu ya. Saya Novelia dari Kota Medan, ya Horas. Oke. Jadi aku tahu di sini ada teman-teman dari banyak kota nih, ya. Boleh aku minta teman-teman boleh feedback ya dari kota mana aja nih? Ya, dari kota mana aja? Oh, oke. Hai, Kak Ida ya dari Bali. Oke, Ubud Bali. Ada dari Sumedang. Wah, oke. Dari mana lagi nih? Yang dari luar kota Medan ada yang luar kota luar kota? Ya, boleh Medan. Oke, mana nih? Oke, beri aku feedback ya. Semakin banyak feedback dari Anda, ya, semakin semangat sayanya. Ya, kok nggak energinya lemot gitu ya. Oke, teman-teman, beri feedback ke aku ya. Dari mana aja kotanya. Oh, Serpong. Oke, hadir. Oke, Kak Ira. Oke, Serpong. Mana lagi nih? Dari kota mana-mana aja? Silakan. Anda dari kota kecil juga nggak masalah ya. Di sini ya kita kita semua satu keluarga ya. Ada lagi dari kota mana? Tebing tinggi. Kok tebing tinggi namanya Realme? Ya, kok bisa ganti nama ya teman-teman ya, ganti namanya lebih bagus ya. Oke, Tanjung Merawa. Oke, tahu nggak Tanjung Merawa nama Medan ya? Oke, Serpong tuh kita terbang ke Jakarta dulu ya, Serpong. Surabaya, ya, hai Ko David. Ye, udah lama ketemu kita ya. Oke, yang di mana lagi nih? Yuk, dari kota mana aja? Di luar kota Medan ada? Di luar kota Medan? Maaf ya, bukan aku nggak hormati yang Medan gitu ya. Tapi ya istilahnya ya kita pengen saling kenal nih ya. Yang Medan bisa ketemu aku nih, yang di luar Medan mungkin jarang ya. Oke, Jakarta. Oke, ada yang lagi yang lain? Dari Kuala. Oh, Kuala. Hai, Cisuilan dari Kuala ya. Hmm. Oke, Lampung. Oke, Lampung luar biasa. Bukan service area ya. Luar biasa. Oke. Tapi namanya Redmi. Ganti nama boleh, nama pribadinya ya. Jadi teman-teman di sini dihimbau untuk ganti namanya ya. Jangan pakai nama-nama handphone. Nanti kan aku masa Hai Redmi kan enggak ya. Oke. Nah, Pak Fauzia ya. Oh, Bu Fauzia. Lubuk Pakam. Oke, Pakam. Mantap, Pakam udah bisa ini. Bu Mala. Oh, Bu Mala. Salam kenal, Bu. Oke. Ya. Oke, mungkin udah banyak nih ya yang ngomong dari kota berbagai kota ya. Nah, novel hari ini ya ada sedikit berbeda ya dari biasanya karena kita sudah mulai lebih banyak orang yang bergabung ya di tim kita. Ya, hai Medan ya dari kota Medan ya, ini tempat saya. Jadi Pak yang Medan pasti ada ketemu aku ya. Kalau nggak ketemu aku artinya nggak sering datang, bukan lah ya. Tapi karena memang aku jarang nongol di apa di center ya. Oke. Nah, teman-teman aku mulai ya. Eh Oke, ya, teman-teman selamat datang di HP Training. Ya, kita sebulan sekali, ya sebulan sekali pasti akan ada HP Training, ya seperti ini, yaitu di awal minggu pertama, selalu di minggu pertama, hari Minggu. Oke, ya. Nah, Health Planner Training hari ini kita lebih banyak bahas mengenai progres ke depan ya. Jadi kita tuh pengen 2026 ini teman-teman tuh jauh lebih berbeda, ya. Kita pengen tim kita tuh juga lebih apa ya, lebih dipersiapkan untuk menjadi versi yang lebih baik daripada 2025. Ya, oke. Oke, nah teman-teman, eh, kita akan bahas beberapa yang paling penting ya. Kalau aku hari ini, novel hari ini mainnya lebih santai ya teman-teman ya. Aku pengen teman-teman tuh lebih ke tentang mindset. Ya, tentang mindset ya. Jadi aku sendiri pribadi ya, mungkin teman-teman sebagian udah tahu tentang perjalanan saya gitu ya, kenapa aku bisa di Kowe gitu ya. Ya karena ada hal yang tidak baik terjadi ya, tapi kan justru hal yang tidak baik terjadi itu membuat kita tuh jadi lebih kuat ya, dan kita tuh lebih
istilahnya lebih disiplin lagi ya dalam menjalani keseharian di dalam bisnis kowe ya. Nah, jadi aku selain kowe juga aku ada bisnis lain ya. Jadi teman-teman selalu aku terapin ya dalam berbisnis itu gitu ya. Kita perlu beberapa hal yang perlu kita ketahui gitu ya. Ataupun kita nggak ngerti hari ini aku mudah-mudahan teman-teman bisa lebih mengerti dan bisa menggunakan hati. Ya, nah aku pengen teman-teman membuka hati teman-teman ya, membuka hati ya membuka istilahnya membuka telinga kita ya untuk mendengarkan gitu ya. Artinya yuk kita sama-sama belajar mindset-mindset yang diperlukan ya. Banyak orang di Kowe itu mereka anggap sebagai ini ya, anggap sebagai part time ya. Aku waktu itu tidak menganggap sebagai part time, aku malah berpikir ini ya, aku malah berpikir untuk aku harus seriusin karena aku melihat Kowe ada sebagai harapan untuk saya ya. Nah, karena aku seriusin ya, otomatis cara berpikir aku berbeda. Ya, cara berpikir aku harus melakukan dengan cara seperti apa. Nah, hari ini aku berbagi yang aku lakukan, aku pengen teman-teman aku berbagi kepada teman-teman juga. Semoga hari ini akan memberi manfaat kepada banyak teman-teman di sini. Anda bisa lebih mengerti dan Anda bisa banyak manfaat. Jujur, di Kowe telah membantu aku secara finansial tuh gede sekali ya. Kowe membantu saya merubah hidup aku yang tidak melihat harapan menjadi melihat harapan. Ya, jadi teman-teman di sini yang berharap untuk melihat perubahan besar, Kowe adalah satu solusinya. Yang menurut aku sampai sekarang aku nggak ketemu kendaraan yang seperti Kowe. Aku belum ketemu kendaraan seperti Kowe yang uangnya sebesar ini, teman-teman. Ya, jadi mari kita sama-sama membuka hati, ya, membuka pikiran kita, ya. Mari kita belajar bersama-sama, ya. Jadi biar kita bisa maju bersama-sama di 2026. Aku pengen banget teman-teman di sini hmm, bisa lebih ini ya, bisa lebih eh, maju bukan hanya soal di actionnya ya, tapi paling penting itu adalah di mindsetnya kita. Ya, hari ini kita banyak bahas tentang mindset. Oke, oke. Nah, pertama yang paling penting adalah kita melihat visi dulu. Ya, ya bisa melihat visi, bisa lihat visi ya. Nah, oke, nah visi kita itu aku melihat Kowe waktu itu atau aku diperkenalkan Kowe, aku cari tahu tentang Kowe. Oke, aku lihat potensi bisnisnya seberapa besar, ya. 3 sampai 5 tahun ke depan dari sekarang, ya. Kita bisa melihat dulu ya, kita bandingkan dengan Malaysia. Malaysia itu sudah berarti tahun 2000 tahun ini memasuki tahun 20, ya, 20 tahunnya mereka. Oke. Nah, jumlah penduduk mereka 33 juta, ya. Pelanggan Kowe-nya 3 juta pelanggan. Produk yang dijual di sana ada water purifier, air purifier, matras, ya, bidet, AC, ya, air conditioner ya, AC, kemudian washer dryer itu adalah apa? Pengering pengering piring ya, yang mereka ada mesinnya. Oke. Nah, itu 10% pelanggannya, gitu ya. Nah, Indonesia 2019 itu pun kena COVID ya waktu itu ya. Makanya agak nggak terlalu kenceng di depan. Ya aku syukur sih karena aku kenapa syukur? Karena kalau dia udah kenceng kan aku telat ya tahunnya ya. Tapi justru di depan tuh kurang kenceng. Jadi kita 2023 tuh baru mulai banyak orang yang lebih ngerti ini cara bermain di Kowe gitu loh. Nah, kita 2019 sampai sekarang mungkin lebih kurang ada 7 tahun ya, udah tahun ke-7 sekarang ya. Jumlah penduduk Indonesia 270 juta ya. Pelanggan Kowe 70 ribu itu adalah 70 ribu pelanggan ya. Itu tahun lalu bulan jika nggak salah November. November atau Oktober deh pokoknya ya. Nah, mungkin sekarang lebih banyak ya. Nah, jenis produk kita tuh masih water purifier sama air purifier nih. Ya, masih dua. Nah, dengar-dengar tahun ini akan ada produk baru. Ya, jadi artinya semakin banyak variasi produknya, customer kita yang udah tahu Kowe bagus, servisnya bagus, kalau ada produk baru mereka lebih mau nggak tukar ke Kowe, tukar ke brand Kowe. Lebih mau dong, betul ya? Oke, lebih mau ya. Oke, nah, jadi teman-teman kita lihat ya, 40,64% rumah tangga Indonesia mereka tuh pengguna galon, ya. Nah, artinya kalau di Indonesia berarti sekitar berapa? Lebih kurang 100 juta populasi ya, yang masih pakai galon. Nah, bagaimana kita bisa dapatkan market ini tergantung kita. Ya, kita melihat nggak potensi di sini. Oke? Nah, teman-teman, pola pikir dan strategi ini berperan besar dalam 2026 ini kita mau bermain seperti apa. Ya, pola pikir dan strategi.
Oke. Nah, paling penting apapun itu teman-teman, ayo kita flashback kembali. Orang lama yang sudah bergabung di sini 2 bulan, 3 bulan, mau setengah tahun, mau 1 tahun gitu ya. Pertanyaannya kembali lagi selalu, kenapa Anda di sini? Nah, aku selalu ya ini penting banget. Kenapa Anda di sini? Aku sampai sekarang masih ngerti kenapa aku di Kowe. Aku jelas kenapa aku mau di Kowe. Ya, pasti satu alasannya ya untuk kesejahteraan keluarga ya. Udah pasti nggak akan lari dari sana gitu loh, karena di Kowe uang yang besar. Ya, uangnya besar, apalagi HM. Ya, nah jadi teman-teman, mengapa ini jauh lebih penting dari bagaimana? Jangan selalu nanya, bagaimana sih jalankan Kowe? Bagaimana sih jalankan Kowe? Tanyakan dulu, kamu sudah jelas belum kenapa kamu mau jalankan Kowe? Kenapanya dulu. Karena pada saat kenapanya goyah, oke, maka bagaimana itu tidak akan terjadi sampai gimana kok. Ya, kita tahu banyak hal, kita udah tahu di selubuknya. Tapi kenapa kita udah tidak punya passion, tidak punya semangat seperti awal kita jalan? Berarti why kita udah nggak sesuai. Why-nya udah tidak di sana. Ya, jadi teman-teman, mengapa versus bagaimana? Ya, kenapa kita harus berhasil? Ya, hal terpenting sebelum bagaimana caranya. Oke, ini penting banget. Nah, golden rule, ya, golden rule. Oke, ini bisnis Anda sendiri. Jika bergantung dengan atas, ini bisnisnya atasanmu. Jika bergantung dengan tim kamu, ini bisnis tim kamu. Maka bertanggung jawablah dan punya sikap mandiri atas bisnis Anda sendiri karena keberhasilan tergantung Anda. Ya. Nah, aku mau ngomong ini. Satu yang aku mau bahas hari ini adalah tentang contohnya kita berbisnis. Ya, teman-teman, ini kita harus berpikir ya. Ini bisnis kita atau bisnis orang lain nih? Atau bisnis HM? Nah, oke, teman-teman, aku perlu jawaban. Boleh? Aku mau lihat cat-catnya teman-teman ya. Ini adalah bisnis siapa? Bisnis kita sendiri kah atau bisnis atasan atau bisnis tim kita? Boleh? Aku pengen teman-teman tuh feedback dengan saya. Ayo kita berinteraksi ya. Ini adalah bisnis siapa? Oke, bisnis kita sendiri, betul? Oke, bisnis saya. Oke. Jadi, kalau bisnis saya, berarti sayanya penting nggak? Sayanya penting nggak? Kitanya penting nggak? Ya, kitanya adalah kita yang besar. Oke, kitanya yang besar. Nah, banyak orang ini, enak aja. Aku yang kerjain, dia yang dapat duit. HM yang dapat duit. Ada nggak? Ayo, ada nggak yang berpikiran seperti itu? Ya, banyak orang punya pemikiran yang negatif. Maaf, teman-teman yang negatif ini biasanya juga tidak ada pertumbuhan yang bagus juga kok. Ya, aku sudah banyak melihat di banyak orang gitu. Karakter orang, sikap itu sangat menentukan seseorang tuh bisa sukses atau enggak. Ya, mungkin bisa jadi kamu tuh sukses di awal belum tentu sukses di akhir. Ya, jadi teman-teman ini penting banget, banyak orang yang enak aja. Aku kerja untuk dia. Sorry. Aku waktu kerja di Kowe, teman-teman. Aku tuh nggak mikir atasanku gimana. Aku cuma mikir diriku. Ya, omset aku udah gimana? Aku udah mencapai omset pribadi belum? Omset tim aku udah mencukupi belum untuk kualifikasi HM? Itu aku. It's all about me. Ada tentang diri saya. Bukan tentang HM-nya enak lah, gemuk lah dia, enak lah dia. Teman-teman, jika Anda selalu berpikir seperti itu, Anda masih kemelekatan. Ya, Anda masih kemelekatan dengan orang lain. Kalau Anda masih melekat dengan hal itu, gimana lu mau sukses? Tiap mau jalan, lihat dulu kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Gak akan pernah lu jalan di jalanmu yang tepat. Itu selalu yang terjadi, teman-teman. Ya, kita jalan. Oke, kita udah seperti gini hari ini. Hari ini HP training. Tujuannya adalah kita lagi buat nih jalan tol kepada teman-teman nih. Tujuan HP Training sebenarnya adalah kita buat jalan tol untuk teman-teman yang ada di sini orang baru. Jangan seperti Novelia. Pada saat aku memulai, teman-teman, aku nggak ada namanya HP Training yang dari tim sendiri loh. Nggak ada loh. Ya, aku tuh nggak ada. Jadi aku tuh belajar ini, banyak hal seperti ini. Aku tuh cari satu persatu, ikut meeting ini, meeting ini. Meeting-meetingnya bukan tentang mindset. Meeting-meeting semua tentang teknis. Tentang kowe itu cara kerja gimana. Semua tentang teknis, teman-teman. Tapi sebenarnya di dalam bisnis kita butuh apa? Sikap yang baik dan pemikiran, mindset yang baik, teman-teman. Ya, aku pernah di bisnis jadi gini, aku bukan sombong ya, teman. Aku di sini bukan untuk menyombongkan diri. Aku cuma cerita tentang diri Novel, bagaimana aku bisa menyampaikan ini ke teman-teman dan teman-teman bisa dapatkan esensinya.
Ya, dan ini bisa membuat Anda lebih sukses daripada 2025, lebih baik daripada 2025. Aku udah happy, teman-teman. Karena aku udah memberikan berkat. Aku punya kesempatan memberikan berkat kepada banyak orang-orang ya di sekeliling saya. Ya, yang kenal dengan saya. Ya, jadi teman-teman, aku dari kecil ya aku punya aku dulu apa? Di bidang nyanyi, dulu aku hobi nyanyi, teman-teman. Aku hobi nyanyi, ya. Jadi dari hobi itu aku sering lomba-lomba, aku sering juara sampai aku pernah masuk koran analisa, berprestasi gitu ya. Aku jadi ada part time dapat tambahan income dari nyanyi-nyanyi itu aku dapat duit gitu ya. Terus aku pernah banyak ajang-ajang yang aku ikutin ya gitu. Jadi aku mendapatkan banyak pengalaman. Jadi dari kecil sebelum kuliah aja aku udah banyak side job aku gitu loh. Nah, sampai aku umur 20 aku membuat IO sendiri, event organizer sendiri dengan uangku sendiri, teman-teman. Ya, dengan uangku sendiri ya. Jadi dengan uang yang aku dapat dari aku perform, aku pentas gini-gini aku dapat duit, aku buatlah IO, event organizer. Itu lebih kurang 2 tahun aku diperkenalkan dengan satu bisnis multi level dari Amerika ya, dan nggak sadar bahwa 22 tahun start di bisnis MLM itu 20 tahun aku di sana, teman-teman. Sampai hari ini juga masih ya 21 tahun, tapi aku masih udah hanya service customer sekarang, tapi aku udah di perusahaan lain ya. Tapi eh, bagi aku adalah di IO itu aku juga mulai sudah punya dapat aku udah punya dapat customer corporate ya, PT-PT mulai kenal saya ya kan, branding ya di IO ya. Nah, sampai aku berada di bisnis satu multi level Amerika ya. Aku di sana diasah, teman-teman. Aku sana diasah dan aku juga mendapatkan prestasi yang saya inginkan ya. Aku juga udah VIP ya. Di perusahaan itu foto aku terpajang di dinding gitu ya, di Wall of Fame gitu ya. Jadi artinya aku selalu melakukan sesuatu, ada hal yang aku lakuin dan aku pasti mau capai. Itu di aku. Dan pada saat aku di Kowe, aku juga menggunakan mindset yang sama, yang bagus aku ambil, yang aku gagal aku nggak ambil lagi, teman-teman. Ya, kita setiap orang juga bisa gagal ya. Betul, kita juga bisa ada masa turunnya. No problem, teman-teman. Tapi hari ini, teman-teman, di HP Training, apa yang aku dapatkan, aku kasihkan ke Anda semua untuk Anda bisa dapat esensinya apa sih yang perlu kita dapatkan di bisnis gitu loh. Ya, jadi kita harus punya mindset dulu yang benar. Karena kalau kita mindsetnya miskin, makanya kenapa kita nggak bisa maju-maju terus? Karena pemikirannya miskin. Ya, ini aku banyak belajar dengan para milioner. Ya, dulu aku kenal dengan banyak orang-orang sukses ya. Mereka tuh banyak ajarkan tentang mindset berpikir. Nah, inilah yang menjadi kunci kita tuh sukses atau enggak tuh tergantung mindset kita. Bukan hanya kerja keras, teman-teman. Banyak orang yang lebih kerja keras daripada kita. Contohnya tukang beca, ya, tukang sampah. Mereka tuh tiap pagi-pagi udah kerja loh, teman-teman ya. Apakah mereka lebih sukses? Belum tentu juga, betul ya. Pilihan penting, kerja keras memang penting, ya. Tapi mindset, cara melihat itu semua diperhitungkan, ya. Nah, teman-teman kita lihat di sini, ya. Jadi kalau kita adalah bisnis kita sendiri, ya. Pertama, aku sudah ambil layanan produk. Aku sudah ambil layanan produk dan aku tiap bulan udah tahu kewajiban aku mau bayar berapa. Betul ya? Aku tahu nih kewajiban aku mau bayar. Oke? Aku juga berbisnis kowe. Nah, pernah nggak novel di Kowe itu closing-nya kecil? Yes, pernah. Ya, aku butuh berapa, aku dapatnya tidak 1/10 dari apa yang aku butuhkan. Pernah aku di situ, waktu aku sebelum HM ya, teman-teman. Ya, jadi apakah tuh alasan saya tidak bayar komitmen saya, yang aku langganan dengan Kowe, aku nggak bayar? Ya enggak, ya. Kenapa? Karena simple aja. Aku cara berpikir seperti entrepreneur. Aku pengen mengajak teman-teman cara berpikir seperti pengusaha. Ya, aku buka toko nih. Kita ngomong usaha ya, buka toko. Buka toko, aduh, seminggu ini sepi nih. Aku ngomong ke pegawaiku. Pegawai, minggu depan ini ya, aku nggak gajian dulu ya. Kenapa? Minggu lalu sepi nih, aku nggak ada masuk. Ya, kita ini dulu ya, nanti dulu ya. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Oke? Bisa sepi, aku bulan depan tutup dulu. Sepi nih. Oke. Bulan depan buka lagi. Oh, ada orang, buka lagi. It sepi lagi, tutup lagi. Teman-teman, menurut kamu toko ini bisa terkenal nggak? Ada omset, aku buka toko. Nggak ada omset, aku tutup toko. Oke, coba aku pengen teman-teman di sini interaksi dengan saya. Tokonya akan terkenal, akan laris manis nggak? Orang kenal toko ini nggak? Tidak akan. Betul? Ya, aku pengen teman-teman di sini feedback dengan saya. Yuk. Oh, aku lagi laris manis. Aku buka tokonya. Bulan ini, aduh,
sepi sekali, nggak ada yang beli. Bulan depan tutup toko deh. Ada nggak? Nggak ada, langganan lari. Betul, betul. Kenapa ada orang yang buka toko dari jam 7 sampai jam 7 malam? Kenapa? Dia bukan 8 jam buka toko, 12 jam. Karena dia pengen punya banyak duit. Dia pengen orang kalau customer mikir mau beli ini, aku kok mau beli toko kelontong, aku toko ini pasti buka. Malam gini pasti masih buka. Yang lain tutup dia masih buka, betul ya? Karena kita pengen dikenal, betul ya? Sama. Teman-teman yang mindset aku ya, yang mindset aku adalah aku bisnisku bagus tahu nggak di Kowe, aku tetap bayar layanan. Bukan karena bisnisku jelek, aku nggak bayar layanan. Nah itu bodoh namanya. Pertama, merugikan diri sendiri. Tunggakan lu lebih banyak. Bulan depan lu mau bayar lebih double-double lagi. Aku nggak mau. Ya. Nah, kita kalau ada amanah, kita selesaikan teman-teman. Aku karena ada kewajiban, aku giat. Karena ada kewajiban, aku giat nih. Aku giat apa? Aku giat prospek. Mungkin bulan ini masih seret, nggak apa-apa. Bisa jadi salah, caraku ada yang salah ya. Konsultasi. Ada nggak kita konsultasi sama yang atas? Betul ya? Kita konsultasi. Kenapa ya? Aku sudah prospek A, B, C loh. Udah 3 orang, 5 orang. Kenapa ya belum closing ya? Ah, aku diskusi dah sama atas. Ini penting teman-teman. Ya, jangan karena kita udah nggak closing, nggak konsultasi, mikir sendiri, mikir mati sendiri. Jangan. Tidak ada orang yang berbisnis kowe sampai meninggal, nggak ada. Yang ada mikir sampai nggak kerjain. Itu. Ya, mikirnya negatif terus, makanya dia akan dikerjain. Teman-teman, pada saat kamu kerjain kowe, kamu akan mendapatkan apa yang kamu kerjain kok. Setuju. Kamu setuju dah dengan saya. Ya, oke. Kamu mikir, hari ini ya, kamu lakukan kowe, buka toko. Betul ya, buka toko ya. Nah, waktu buka toko, oh, aku bulan ini gak ada penjualan, aku gak mau bayar dah. Lah. Ini mindset orang miskin. Makanya selalu miskin. Maaf ya, aku to the point saja. Karena banyak orang tidak mengerti tentang energi. Energi kita, apakah energinya kekurangan atau energi kelimpahan? Banyak orang, aku gak punya omset, makanya aku gak bisa bayar. Biarkan aku gak bayar. Aduh, makanya kenapa selalu diberi ujian oleh semesta, duitnya gak pernah banyak. Karena selalu berpikir seperti itu. Pikiran penting sekali. Pikiran penting sekali. Aku apapun itu ya aku harus ada bayar amanah. Ya, gimana caranya aku bayar amanah ya? Aku cari ide, konsultasi dengan atas. Apa yang harus kulakukan? Atau apa yang kulakukan mungkin belum benar. Aku mau cari dulu nih caranya gimana? Apa yang harus kulakukan ya? Begitu cara berpikir ya, cara berpikir seperti orang yang mau maju, bukan kan aku nggak ada bisnis, aku nggak closing, nggak bayar lah. Lah. Ini adalah orang yang kalau mau bilang dia sukses, pasti nggak mungkin sukses. Aku udah nampak orang yang pikiran seperti itu susah gitu loh. Ya, jadi berpikir kelimpahan. Aku ngomong tentang diri aku. Aku 20 tahun di multi level yang sama, perusahaan yang sama. Ya, tahun pertama aku bergabung, aku nggak pernah mikir loh, aku bisa sampai 20 tahun nggak pernah mikir. Tapi aku nggak pernah mikir untuk putus asa, untuk keluar begitu aja, untuk menyerah, aku nggak pernah. Ya, ketemu tantangan, aku mikir, kenapa ya? Kenapa belum ya? Apa yang belum kulakukan? Oh, aku mungkin ada hal yang aku nggak tahu, aku nggak nampak, tapi atasanku nampak. Aku diskusi sama dia, aku konsultasi sama dia. Ya, jadi aku ngobrol sama atasanku. Apa ya masalahku ya? Kenapa ya belum ada closing ya? Nah, terus kita terbuka untuk kritik ataupun kritik membangun. Jangan takut. Jangan kita itu gini. Aku cuma mau dengar yang hal positif deh dari atasanku. Yang jelek aku nggak mau dengar. Nah, itu namanya egois. Gimana kita bertumbuh. Kita nggak bisa berkembang kalau kita nggak mau dengar saran ya. Jadi teman-teman, yuk terbukalah. Rendahkan hati kita, terbukalah untuk ngobrol. Kita ngobrol untuk kita sama-sama sukses. Nggak ada atasan yang happy kalau kamu nggak berkembang, nggak ada. Pasti mereka pengen kamu berkembang. Ya. Nah, ini penting banget. Aduh, ini kayaknya banyak yang ini ya. Banyak yang curhat ya di grup ya. Ya, banyak curhat ya. Ya, jadi teman-teman ingat ya. Kita punya amanah. Kita selesaikan amanahnya. Amanahnya kurang, gimana ya? Cari cara. Ya, bukan cari alasan.
untuk tidak bayar. Ya, lucu banget gitu cari alasan untuk gagal. Banyak orang suka cari alasan untuk gagal. Banyak. Makanya kenapa di dunia ini yang 5% aja yang kayaknya luar biasa, 95% semuanya yang begitu-begitu aja. Betul ya? Jadi makanya teman-teman yuk kita ubah 2026. Jadilah versi terbaik dari diri kita. Oke? Become a better version of you gitu loh ya. Kita harus berubah cara berpikir ya. Nah, oke, kita lanjut. Oke? Ya, di sini novel tidak tahu siapa orangnya. Aku cuma pengen teman-teman yang hari ini hadir, berarti kita berjodoh ya. Kita hari ini bisa belajar bersama-sama. Yuk, novel juga mau berkembang. Aku juga mau tetap bertumbuh, teman-teman. Aku juga bisa membuat kesalahan. Aku juga bisa mindset kadang mindset aku miskin. Tapi aku berubah terus, aku belajar terus, berubah terus. Nah, ini yang harus kita kerjain, teman-teman. Ya. Nah, oke, sikap. Ya, hari ini aku bahas sikap. Ya. Oke, maaf. Ini oke. Oke, jadi kita lihat di sini ya. Kita eh, sikap ini beberapa hal ya sini aku bahas. Sikap itu penting, yes. Ya, sekarang ini teman-teman kamu mau tahu ya, ajarin ke anak-anak kita. Bukan karena orang sekarang ya di perusahaan-perusahaan besar ya. Ini kalau ngomong konteks kerja nih. Di perusahaan-perusahaan ya, kalau mereka itu eh, apa? Mereka itu sekarang maunya adalah mereka punya sikap yang baik. Ya, orang tuh lebih mau meng-hire orang, memakai orang tuh orang yang punya sikap yang baik daripada dia tuh pinter tapi sombongnya minta ampun, pinter tapi sok. Nah, orang nggak suka, ya. Ataupun kita mau naik pangkat, atasan tuh lebih suka yang gimana? Orang yang sikapnya baik, ya. Bukan orang yang suka, istilahnya yang ngomongnya banyak tapi sikapnya jelek. Nah, itu pasti nggak akan tidak akan dinaikkan ya. Teman aku punya PT, teman aku punya PT. Aku nanya dia. Jadi sekarang kan banyak orang tuh yang mau cari kerja. Kamu gimana tuh? Oh, aku sekarang nggak lihat mau S1, S2. Kalau dia S2 pun tapi hari ini eh S2 pun dia hari ini dia S2 nih, ya. Wow, bagus ya. Tapi kalau hari ini nggak ada punya pengalaman, nggak dipakai juga kita. Bukan soal S2-nya. Ya, kita lebih penting mereka punya pengalaman. Nah, pengalaman itu apa? Seperti aku. Novel udah pengalaman, ya udah teman-teman. 20 tahun jatuh bangun ya, lebih dari 20 tahun ya. Jatuh bangun dalam bisnis aku udah tahu nih seluk-beluknya seperti apa. Jadi kali ini aku membuka bisnis kue ini ada bisnis yang lain kan bagi aku ya. Nah, aku akan lakukan dengan cara yang metode yang bagus aku pakai, yang jelek aku ini. Aku nggak pakai lagi gitu loh. Ya. Nah, jadi teman-teman kita lihat di sini ya. Integritas itu penting. Ya, integritas itu penting. Oke, integritas itu penting ya. Contohnya kejujuran, ya. Penting nggak kita punya kejujuran? Yes. Sesama atas dan bawah. Jangan banyak manuver aneh-aneh, ya. Ingat ya, sehebat-hebatnya kita simpan ya. Contohnya kalau hari ini bangke itu tidak akan tersimpan lama, teman-teman. Ya, aku selalu begitu. Aku punya masalah besar pun dalam hidup aku butuh bantuan teman ya. Aku juga jujur saja sama mereka. Karena kejujuran itu kadang kalau orang ini demi untuk mencari sesuatu dia bohong sana bohong sini. Lupanya dia di lain waktu dia lo bohong-bohong A bohong B, dia lupa bahwa dia ngomongnya versinya seperti itu waktu itu. Makanya waktu temannya ketemu lagi, loh kok dia dulunya ngomongnya beda ya? Terlalu banyak bohong. Ketahuan ya. Jadi makanya kalau kita jadi orang yang jujur ya, pasti teman kita tuh kalau kita apa pasti mereka juga akan membantu. Ya, aku ini dari pengalaman saya, ya. Lakukan dengan benar lebih penting, yes. Ya, nah di sini aku mau ngomong nih. Oke, integritas. Kita ngomong integritas. Contohnya, sekarang tim makin besar, ya. Sekarang tim makin besar, ya. Tim makin besar itu, ya. Contohnya ya, aku tahu kadang kan kita seperti keluarga, ya. Di tim kita tuh apa ya? Aku pengen punya keluarga kowe itu seperti keluarga yang rumah kedua kita, ya. Ada rumah kedua kita yang kita bisa bersama-sama gitu ya, nggak merasa bahwa ah nggak maulah aku ke meeting, nanti ketemu siapa. Pertanyaanku, kenapa bisa terjadi kubu A kubu B? Kenapa? Karena pasti ada berkaitan dengan integritas, ya. Ada berkaitan dengan ini, oke. Nah, jangan terjadi kubu tuh gimana? Kita tuh gini, sincerity, ketulusan, ya. Diskusi, kalau kita ada ide apa, diskusi sama atas dulu. Menurut kamu gimana? Ya, aku aja kadang masih diskusi sama tim aku loh.
sama tim bawah loh. Aku nggak bilang sombong, aku nggak mau diskusi. Ikutin semua protokol aku, komando aku. Enggak. Aku juga masih diskusi. Aku pengen tahu feedback orang seperti apa. Betul ya, aku pengen tahu cara berpikir mereka seperti apa. Betul ya. Nah, jadi jangan aku pengen teman-teman di sini kita anggaplah ini sebagai rumah kedua. Oke. Di istilah teman-teman muslim ya, kan udah mau lebaran ya, minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Aku pengen di 2026 ya, apa yang terjadi di 2025 yang nggak enak, gesekan-gesekan. Yuk kita turunkan ego kita ya, sama-sama kita diskusi ya, bagaimana mencari jalan tengah. Udah satu satu satunya isinya menurunkan ego, satu menurunkan ego. Ya udah titik temunya pasti dapat teman-teman. Ya, ada yang nggak senang, ada apa? Oke, boleh atasan kita tampung nih, ya. Tapi kita akan cari solusi bagaimana teman-teman semua bisa menjadi satu keluarga yang baik, ya. Tim makin besar, ya. Tim makin besar itu penting. Penting apa? Ya, integritas kejujuran ya. Kita ada di grup yang sama. Mungkin bisa terjadi adalah, nah aku bahas di sini ya tentang kolaborasi bukan crosslining, ya. Kolaborasi bukan crossline gini. Kita di grup yang sama. Oh, kita tahu nih. Oh, ini crossline aku. Tahu nggak arti crossline? Contohnya, aku atasanku namanya A. Oke? A punya saya, Novelia. A punya namanya eh, Ibu Ani. Ada Ibu Mira. Ya, tiga orang ini adalah, berarti aku dengan Ibu Mira, dengan Ibu Ani adalah crossline. Cross. Ya, jadi adalah orang yang kita berada di jalur yang berbeda. Tapi kita satu keluarga. Betul? Nah, kita harus bedakan namanya crosslining. Ya, apapun ide Anda, semua diskusi ke atas tidak ke samping. Ya, jangan sering-sering kumpul dengan yang samping. Contohnya, aku nih di meeting sama Ibu Ani udah deket, sama Ibu Mira deket. Aduh, Bu Ani, yuk kita ngopi yuk. Bu Mira, yuk kita ngopi yuk. Boleh ngopi asalkan si A, atasanku, ikut boleh. Oke? Ya teman-teman ya. Ya, ini cara berorganisasi. Oke? Boleh ketemu, harus ada si A, harus ada si atasan saya. Kita ketemu bareng. Itu benar. Itu benar. Ya. Tapi kalau ini Novel, Mira, Ani tanpa sepengetahuan A kumpul-kumpul ya, biasanya adalah ngomong hal negatif tentang atas, samping, kiri, kanan, atas, bawah. Oke? Ya. Itu sudah lumrah. Oke? Di dalam organisasi bermasyarakat itu bisa terjadi dan sering terjadi. Ya teman-teman ya. Jadi ingat ya, kita jangan aku happy sama Ani, aku happy sama Mira, tapi ada batasnya. Oke? Kenapa? Karena kalau kita membahas pengen apa, pengen maju bersama, ngomong sama A. Aku pengen nih belajar dari Bu Mira. Dia kan kenceng ya. Yuk kita ketemulah. Aku pengen nih si A-nya dilibatkan. Ini benar. Ini adalah integritas. Ya. Oke? Jangan lakukan hal-hal aneh. Ya. Selingkuh. Ya. Oke, teman-teman, ya, ini satu yang aku pengen sekali aku ngomong, ya. Jangan karena oh, kan atasanku di kota lain. Atasanku nggak di sini. Ya, ngomong ke atasan, boleh nggak kita ngezoom bareng yuk sama sama Bu Mira sama Ani gitu loh. Hari ini ada yang nama Mira, Ani, sorry ya, bukan Anda ya. Ini lagi ngomong ilustrasi nih. Ilustrasi gitu ya. Bukan Anda ya. Kalau di sini mana tahu ketemu dengan ada Mira dan Bu Ani, maaf gitu ya. Jadi kita hanya ngobrol nih ya. Jadi kalau memang atasan kita tidak di kota Medan atau di kota Jakarta, ada kota manapun ya, pakai Zoom aja, video call aja, WhatsApp aja. Saya pengen belajar dengan Bu Mira. Silakan. Oke? Ya. Nah, itu oke. Itu nggak masalah, ya. Tapi kalau hari ini ya, kita harus bisa tahu namanya batas-batas tertentu, ya. Contohnya kita udah berkeluarga. Ada nggak batasan dengan lawan jenis? Ada toh. Ada batasannya, betul nggak? Sama, di sini juga sama, ya. Kolaborasi bukan cross-lining. Karena, ya, teman-teman, biasanya orang-orang terjadi ini, yang samping-samping ini ketemu, biasanya kalau yang negatif udah langsung brotherhood, sisterhood. Waduh, kita ini senasib. Kita harus boykot atasan kita. Atasan kita begini-begini. Ngomong hal negatif lagi. Ini lagi. Pertanyaannya, Anda mendapatkan energi yang positif atau negatif?
Energinya apa? Positif negatif. Ya, energinya positif negatif. Ya. Jadi makanya energinya tuh negatif. Hati-hati. Anda hari ini terima yang negatif. Terus Anda terus-menerus lagi nih. Happy ketemu Bu Mira sama Ani. Satu nasib, satu penanggungan. Yes. Kita buat grup chat sendiri. Ya. Kita pakai grup chat sendiri. Wah, ngomongnya semua tentang atasan yang gak baik. Wah, bla 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 bla. Pengsan gak lo? Ingat hati-hati. Anda sudah Anda sudah bermain di era tidak integritas. Nanti yang terjadi adalah karma terjadi. Tim Anda juga akan lakukan hal yang sama kepada Anda. Jangan komplain, jangan komplain. Aku sudah banyak melihat teman-teman, udah banyak aku lihat, ya. Ini komplain ABC, timnya juga sama karena atasannya juga begitu, ya. Nah, kemudian samping dengan samping, wah gitu loh. Samping dengan samping, wah ini, wah, wah. Terus, ih, apalagi beda HM nih, ya. Mungkin satu pohon, tapi HM-nya udah beda-beda. Makin besarnya kita, wah, oke, HM yang berbeda-beda. Oh, HM-mu baik, ho. Oh, dia, oh yo, gitu ya. HM-ku enggak. HM-ku begini. Pengsan loh. Oke? Ingat, setiap orang punya kelebihan dan kelemahan. Hargailah. Hormat menghormati. Oke, teman-teman, ya. Kenapa kamu ditempatkan di HM ini? Kenapa semesta mengizinkan kamu dibawa ke kepemimpinan beliau? Mungkin beliau ini, ya, mungkin beliau ini kurang bagus, memang. Betul? Tapi ada jalannya. Kenapa kamu berada di timnya dia? Pasti semesta itu ada jalannya kenapa kamu di timnya dia. Bisa jadi untuk kamu bisa lebih mandiri, untuk kamu bisa lebih bagus. Kamu tidak tergantung sama dia, ya. Nah, jadi ini kita lihat. Beda HM, cross line ketemu-ketemu, tahu nggak bisa terjadi apa? Bisa terjadi adalah, wah, HM kamu keren ya. Wah, aku di sana deh. Aku pengen ikut HM-mu. Oke? Datang ini, iya nanti aku gini aja, kamu pakai pakai KTP istrimu, pakai KTP suamimu di tempat aku aja. Nanti HM-ku gini-gini, kita diam-diam aja. Hati-hati. Kenapa? Ya. Kenapa? Karena ketahuan, ya, apalagi kalau HM-nya sudah tahu dan HM-nya mengambil, teman-teman, di first team itu ada istilah kalau negara ada peraturan negara. Di first team juga ada peraturan first team. Oke, di first team juga ada peraturan first team nih. Oke, kalau ketahuan HM dengan sengaja mengambil, ya, tidak sengaja pun itu bisa kena, apalagi sengaja. Ya. HM sengaja mengambil pun, ya, yang ini orang adalah timnya orang lain, ya, ini orang namanya belum bersih, ya, belum terminasi 6 bulan, dia langsung ambil nama pasangannya jadi di tim kita. Ketahuan HM-nya itu juga bisa kena sanksi, teman-teman. HM itu kena sanksi berupa denda duit. Ada kejadian di first team, ya. HM ini ketahuan melakukan yang ini, HM ini dia nggak ngerti bahwa itu salah gitu. Dan dilakukan kena denda 30 juta, teman-teman. Ya. Nah, satu lagi. Sesama keluarga, kita satu keluarga nih, ya. Dari Novel ke bawah nih keluarga semua nih, dan Nurul, Watini, Bu Ainun, itu semua keluarga. Jangan sesama keluarga merusak keluarga sendiri. Boleh, teman-teman? Ya, jangan merusak keluarga sendiri. Aku lebih suka sama si siapa, aku ikut dia aja deh. Ya, ngomong sama HM itu gitu. Jangan. Ya, itu penting. Ya, jangan hari ini kita tuh karena HM ini berprestasi aku ikut dia. Belum tentu kamu berjodoh sama dia. Belum tentu kamu di dia jalan juga kok. Orang yang bagus mau diletakkan di mana ya bagus orangnya. Ya, aku di bisnis sebelumnya aku juga nggak kerjasama dengan atasanku. Karena atasanku aneh, sikapnya orangnya memang punya sikap-sikap yang merugikan kita. Aku nggak kerjasama. Tapi bukan berarti aku langsung nggak senang sama dia, aku bye-bye. Aku pakai nama orang lain, aku bergabung dengan grup orang lain. Bukan. Ya, apresiasi kepada atasan kita yang sponsor kita, yang sudah memperkenalkan kowe ke kita. Tanpa dia ngomong ke kita tentang kowe, tentang peluang ini, kita nggak tahu loh. Kita nggak tahu loh. Ya, jadi teman-teman jangan mengambil milik orang lain.
dia waktu bersih namanya. Contoh gini, udah bersih nih namanya, oke? Sesama keluarga nih, masih dalam satu keluarga kita nih, ya. Yang dari HM ini masih keluarga kita ya, masih keluarga kita yang di Medan, nggak usah ngomong first team Jakarta, gitu. Hanya kita di sini, ya. Oh, kita juga harus lihat kondisinya, ya. Jangan dia udah namanya bersih, tapi dia dulu di tempat sana ngomong dulu sama HM itu. Ini ada siapa-siapa nih? Aku HM, aku ketemu dengan HM ini. Aku ngobrol. Ada tim kamu dulu namanya ini ya? Oh iya iya. Dia akan bergabung di tim aku, belum masuk sih. Aku masih mau nanya dulu statusnya gitu ya. Kita nanya dulu ya. Terus kemudian kita nanya, dia dulu tempat kamu gini-gini ya. Terus dia udah terminasi toh udah 6 bulan. Ya, kalau udah 6 bulan dia udah bisa masuk ke tempat lain, yes. Tapi namanya satu keluarga, ngomong dulu toh, ya. Ngomong dulu boleh, kita ngomong ya sesama HM ini. Jadi kita cari HM-nya sebelumnya kan keluarga sendiri nih. HMA, ini dia katanya dulu di tempatmu ya. Dia sekarang bergabung tempat aku, gini-gini. Belum masuk sih, aku masih. Jadi sebelum kita approve, kita ngobrol dulu, ya. Kita ngobrol dulu sebelum masuk, ya. Sebelum kita approve, HM sebelum approve kita ngomong dulu, kan. Nah, jadi orang ini kita cek dulu. Kita akan cek loh, teman-teman. Ya, kita akan cek orang ini bagus nggak. Ya, oke, gak apa-apa. Jadi HM-nya yang sebenarnya, ya kan udah 6 bulan tuh dia terserah dia mau masuk di mana. Tapi kita udah ngomong duluan bahwa dia direkrut oleh di tim kita. Kan bukan salah kita juga kan, kita nggak tahu siapa prospek siapa ya. Yang penting namanya bersih, silakan. Tapi kita izin lah, kalau sesama sesama HM yang kita kenal kita izin aja. Jadi biar sama-sama enak toh. Ya, jangan karena satu orang ini merunyamkan hubungan antar kita ya, teman-teman ya. Boleh? Ya, belum tentu mereka juga akan sukses besar. Kalau orang yang nggak bagus, ya nggak bagus, ya. Oke, nah tadi tanggung jawab, ya. Oke, hormat menghormati, tadi aku udah ngomong, ya, saling menghormat menghormati. Kita pengen keluarga ini nyaman, ya. Jangan sampai orang baru kita mau diajak ke meeting, yang contohnya offline meeting, online meeting, ya, terutama offline. Aku ajak di Rabu jam 2, malah disikat orang lain. Oh, ini penting. Ya. Jadi teman-teman, kita HM-HM juga akan lebih lebih apa ya, lebih berhati-hati ya. Tim kita jangan sembarangan nyomot punya orang, ya. Coba datang nih, ya. Itu kan teman SD ku. Itu teman SD ku tuh. Eh, aduh, udah diambil dia. Nah, jika aku ngomong dulu etikanya seperti apa ya. Oke, etikanya seperti apa ya. Nah, ini orang datang adalah teman kita, tapi kita nggak prospek. Dibawa oleh orang lain. Jangan langsung sikat orang ya. Ya, apalagi kalau kita punya posisi ya itu lebih lebih diperhatikan. Jangan karena hal kecil eh kita tuh jadi status kita tuh jadi jelek semuanya ya. Oke, gara-gara hal kecil gitu ya. Nah, teman kita, ya kamu di grup ini udah bener, grup ini bagus. Kita ngomong hal positif, betul ya. Nah, tapi kalau kita 1-2 bulan kemudian ya, kita bisa cek teman kita ada masuk nggak. Kok teman kita nggak masuk, ya kita boleh kontak dia kembali. Ya, bisa jadi teman kita waktu dengar penjelasan kita lebih suka yang kita punya, dia masuk ke kita, bisa jadi. Tapi pada saat Anda ketemu dia, jangan prospek dia. Biarkan si sponsor dia, ya, ngobrol dulu, follow up dia dulu dalam 2 bulan. Ya, setelah 2 bulan, dia juga nggak masuk, kita boleh nggak cari dia? Ya boleh. Ya, ingat ya, jadi ini penting banget, kita harus mengerti hal ini. Ya, ada yang pasangan suami istri, jangan nama istri di sana, nama istri hati-hati. Ya, kalau first team ketahuan HM-nya kena denda, HP ini juga bisa kita minta terminasi. Ya, jadi ini penting banget ya teman-teman. Kita saling menjaga satu sama lain. Kita pengen keluarga kita yang baik ya, yang positif ya. Dari kota Sumedang ada orang datang ke Medan, nggak takut ya, nggak takut orangnya diambil ya. Titip ya, ngomong ke HM-nya. HM, aku ada orang nih di Medan akan datang. HM-nya ngomong kepada pembicara. Ya, ngomong kepada pembicara. Kalau bisa HM-nya ikut. HM-nya hadir ya. Jadi HM-nya bisa tahu temannya dari Sumedang dia akan datang contohnya. Teman dari Tanjung Brawa ada orang datang ya. HM-nya tahu. Tapi kalau HM-nya gak datang, silakan nitip kepada HM jadi pembicara untuk si orang ini cari HM pembicara. Ya, HM itu adalah pilarnya. HM harus menjadi HM yang baik ya teman-teman. Aku juga usahakan ya HM kita termasuk Novelia kita punya sikap yang baik. Aku tidak menjamin 100% tapi kita usahakan makin hari kita makin baik. Ya.
Ingat teman-teman, by HP, by HM, kita semua manusia biasa. Ya, tadi ada lagu manusia, ya, oke, manusia biasa ya. Kita bukan superwoman, bukan Superman, ya. Jangan ekspektasi atas kita menjadi 100% hebat ini itu. Jangan, ya. Ekspektasilah kepada diri sendiri. Aku harus lebih pintar, aku harus lebih baik, aku harus lebih disiplin, aku harus lebih maju, aku harus lebih 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 ini, lebih bijaksana. Bukan ekspektasi atas, ini atas gimana sih? Kok gitu sih? HM kok gitu sih? Ini sih, itu sih. Waduh, teman-teman, kamu juga nggak happy loh. Ya, kamu juga nggak happy. Kenapa? Kamu selalu ekspektasi terlalu banyak orang. Makanya kamu nggak happy jalanin kowe. Ya, aku nggak pusing. Atasanku mau bolak-balik, mau gimana, mau jadi bulat lah, trapesium lah. Aku nggak pusing gitu. Ininya aku. Aku dulu beresin diriku. Itu paling penting. Aku beresin diriku, apakah aku lebih baik nggak? Apakah aku lebih on time nggak? Apakah aku lebih bisa bantu tim aku nggak? Apakah aku lebih kalau ada message ada pesan WA aku balas nggak? Itu juga aku perhatiin. Ya, aku perhatiin. Jadi apakah aku lebih baik nggak? Bagaimana aku jadi lebih baik ya? Kok kayak aku nggak tahu jawabannya. Oke, konsultasi dengan upline. Konsultasi dengan atas. Ya, jadi ini penting banget. Ya, edifikasi. Ya, tadi aku udah cerita ya, ketemu dengan orang crossline nih, orang baru nih, datang, ketemu gitu loh sama kita. Oh, kamu HM-nya nih. Oh, bagus. Oh, HM-nya Watini. Oh, Watini tuh giat loh orangnya loh. Wah, kamu beruntung di timnya dia ya. Ngomong hal positif. Oh, kamu sponsornya siapa? Oh, SP, namanya SP LV. Oh, bagus loh. Dia tuh rajin orangnya, gini-gini. Ngomong hal baik ya. Cari yang kebaikan dari orang. Jangan selalu melihat semua orang nggak baik. Pertama, energi lu nggak baik juga. Waktu energi nggak baik, maaf, rezeki juga nggak baik. Ya, energi kita harus dinaikkan. Energi positif dinaikkan. Ya, selalu bersyukur. Bersyukur dipegang di kowe. Mungkin sponsor kita tidak seperfect, tidak sesempurna yang kamu mau. Tapi tanyakan pada diri kita, aku sudah sempurna belum? Aku aja belum. Ya, 2025 dulunya aku seperti apa? 2026 aku harus tingkatkan apa? Mungkin kita sebagai HP, aku sudah bisa key in sendiri belum? Ya, aku sudah bisa daftar daftar orang belum? Ya, aku daftar orang udah betul belum? Salah-salah nggak? Banyak orang gini, daftar key in salah, batal. Daftar key in salah, batal. Daftar key in salah, batal. Itu artinya maaf kata ada berkaitan dengan goblok. Ya. Kenapa? Karena kita nggak belajar. Boleh salah, tapi jangan berkali-kali kesalahan yang sama. Ya, teman-teman, kita kalau mau dihargai, kita mau menjadi seseorang, yuk belajar. Yuk belajar gimana caranya. Jangan tergantung sama atas. Ada closing atas tolong dong. Ada closing atas tolong dong. Tolong-tolong terus makanya lu nggak jadi HM. Nggak akan jadi HM karena nggak ngerti gitu loh. Kalau kita ngerti, jadilah leader, belajar bagaimana caranya. Aku mau belajar. Ya. Jadi jangan jadi superhero ya, teman-teman lihat Superman capek loh. Ya, harus beresin banyak itu orang jahat ya. Tapi kalau Avengers, wah, gabung kan? Semua bergabung jadi satu, ya. Sehari ini ada timnya Kak Watini, timnya Kak Nurul, timnya Kak Ainun, ada timnya Salimin, semua bergabung bersama-sama, ya. Kita bareng-bareng, oke? Nah, teman-teman kolaborasi tadi aku udah cerita ya. Oke, wah hari ini satu slide ini aja ada panjang lebar. Waduh, udah keringatan saya. Ya, tapi teman-teman ya, aku pengen teman-teman jadi lebih baik. Ya, aku pengen teman-teman sini kita 2026 menjadi versi yang lebih baik daripada 2025. Betul ya? Versi yang lebih baik. Ya, jadi baperan boleh. Ya, di sini bahasnya baperan ya. Baperan tuh boleh, tapi cuma boleh 5-10 menit, selesai itu selesai. Ye. Jadi jangan baperannya lama. Rugi di energi, rugi, habis waktu, habis energi, rezeki surut. Aduh, ya, jangan baperan lama. Ya, tidak akan membantu kita. Ya, oke. Jadi teman-teman, minal aidin wal faizin. Ya, aku ngomong dulu di depan ya. Ya, jadi saling saling inilah ya, kita saling mengerti ya. Mulai sekarang kita jadi lebih baik, setiap orang meningkatkan diri kita, baik sikap, baik apapun itu. Yuk, kita sama-sama upgrade diri kita, ya. Jadi 2026 kita pakai tagline upgrade diri ya, boleh ya? Kita pakai tagline upgrade diri, boleh? Ya, setuju, setuju? 2026 upgrade diri, boleh? Upgrade diri kan banyak ya. Bisa upgrade-nya di uang, upgrade menjadi sikap, semua bisa ya. Setuju? Kita pakai tagline upgrade diri. Ya. Kemudian kita lihat di sini. Oke, teman-teman, ini juga aku nggak mau panjang lebar karena tadi udah banyak bahas ya. Jadi sebenarnya ada namanya mindset fix dan mindset growth.
Ya, jadi sebenarnya ada mindset yang fix dan mindset growth. Growth itu bertumbuh, fix itu fix. Oke? Mindset ada kiri dan kanan. Oke? Jadi ada fix dan growth ya di sini ya. Nah, kita lihat yang fix itu seperti apa. Ya, 2026 upgrade diri ya. Teman-teman kalau kita sekarang tagline di story ataupun di Instagram ya, 2026 upgrade diri. Oke, ya. Jadi kita upgrade diri kita ya. 2026 jadi lebih baik ya. Oke, top chair. Oke. Nah, fix mindset itu gini. Aku nggak mau tahu. Pokoknya kalau salah ya salah. Gini-gini. Jangan auban ya teman-teman ya. Kita apa eh, mundur sedikit lah. Ya, kadang kita perlu melihat dari garis dari sisi keseluruhannya. Tidak bisa hanya memaksakan diri kita harus menang terus, diri kita harus benar terus, nggak bisa juga. Kadang kita harus istilahnya mundur satu langkah untuk kita menang 1.000 langkah. Ya, oke. Naik level, oke. Upgrade dan naik level. Boleh, boleh. Nah, mikir tagline, mikir tagline yang bagus ya. Kita semua bergaung tagline yang sama, oke ya. Oke. Nah, fixed mindset itu adalah orang-orang yang fixed mindset. Biasanya hidup mereka tuh lebih sengsara lah. Karena terlalu fix. Ya, contohnya. Ya. Tantangan menghindari tantangan. Ada masalah, hindari, kasih ke atas. Ada masalah, kasih ke atas. Ang atas makin pinter. Dianya nggak pinter-pinter. Ya, oke. Hambatan, ya. Mudah menyerah dan kerjanya cuma ngeluh. Ya, aku gak closing loh 2 bulan nih. Udahlah kayak nggak bisa deh. Kowe nggak berjodoh sama aku. Karena aku nggak bisa, aku nggak bayar lah. Enak aja, aku nggak dapat duit, nggak bayar. Lah, 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 lah. Ya, cara berpikir. Kembali ingat ya. Orang yang aku udah cerita teman-teman. Aku udah cerita. Aku ada teman aku. Sebenarnya termasuk aku kenal kenal baik dengan keluarganya. Dia juga kenal baik dengan keluarga aku. Tapi dia selalu bersembunyi di balik dari topeng itu. Ya. Jadi ada terjadi dia ini utang dengan saya. Tidak sengaja dia utang dengan saya. Bertahun-tahun tidak bayar. Kalau tidak bayar karena memang nggak bisa, aku maklum. Tapi karena tidak niat bayar. Kenapa tahu tidak niat? Karena sedikit pun tidak dibayar. Sedikit pun tidak bayar, sedikit pun tidak bahas lagi soal utang ini. Bertahun-tahun. Ya teman-teman ya. Nah, tahu apa yang terjadi? Sampai hari ini aku rasa udah tahun ke-6, tahun ke-7, ya. Aku tidak nampak perubahan baik secara rezeki di diri dia dan di keluarga dia, ya. Rezeki selalu bermasalah. Masalah duit selalu bermasalah. Kenapa? Karena tidak ada niat untuk bayar amanah. Kalau ada niat, 50.000 pun kita bayar tiap bulan, 100.000 pun kita bayar, betul ya? Utangnya dengan aku tuh bukan ini ya teman-teman, 10 digit soalnya. Utangnya dengan aku tuh bukan 7 digit ya. Sorry. 6, 7, 8 digit. Utangnya dengan aku tuh di atas 10 juta ya. Oke? Tapi hari ini niat pun nggak ada. Tahu yang terjadi? Ya, semesta itu adil. Ya, rezeki dia tidak pernah tidak diberikan banyak ya, teman-teman. Sekarang masih susah-susah terus. Susah terus tuh. Karena tidak ada niat. Nah, teman-teman hati-hati. Niat kita kalau kita mau bayar amanah gitu ya, ada niatnya, walaupun sedikit demi sedikit ya. Tahu teman-teman, kita akan diberi kemudahan. Akan dibuka pintu rezeki karena semesta tahu kamu punya energi positif untuk melakukannya. Orang yang nggak mau bayar-bayar, hati-hati. Kamu akan dihambat di pintu-pintu rezeki yang lain. Ya, ini terjadi dengan saya dan aku observasi. Bukan satu orang, bukan 2 orang. Ya, orang-orang seperti itu rezekinya tidak akan jadi besar. Ya, aku juga punya amanah aku, ya, yang terjadi pada saat aku bermasalah, teman-teman, ya. Tapi niat aku nggak pernah mau larikan orang, nggak pernah, gitu ya. Aku berusaha mencari gimana secepat mungkin bisa kelar. Aku berusaha melakukan itu terus. Nah, yang terjadi dengan saya adalah aku diberi pintu rezeki terus gitu, teman-teman. Ya, koweku, ada bisnis lainku, ya, berjalan teman-teman. Ya, itu kenapa? Karena aku punya niat yang baik. Penting banget niat. Ya, usaha, nggak mau berusaha karena dianggap sia-sia. Nah, kritikan, nggak suka kalau dikritik, marah-marah terus. Ya, kesuksesan, melihat orang sukses itu nggak senang gitu loh. Nah, hati-hati. Orang yang punya grow mindset, ya, orang punya grow mindset itu berbeda. Dia pola berpikirnya kalau ada dapat kritikan, dia dengar dulu, kenapa ya aku dikritik ya? Kenapa aku mungkin itu sesuatu untuk aku ya. Mungkin aku nggak nampak hal ini, mungkin aku diberi teguran oleh semesta,
untuk aku bisa lebih lebih tahulah aku harus lakukan apa. Nah, kalau kita berpikir begitu, kita lebih tenang, kita nggak emosi, dikit-dikit emosi gitu loh. Ya, betul? Pola pikir berkembang, terbuka dan ingin bertumbuh. Dan kita diskusi. Aku ketemu masalah gini, Ci, aku gimana ya? Aku ketemu masalah ini, Pak. Gini-gini. Diskusi gitu loh. Jadi kita bisa tahu bagaimana solusinya, ya. Oh, terima tantangan, ya. Kita cek dulu kenapa ya aku beri ujian seperti ini ya. Mungkin aku harus lebih disiplin, mungkin aku harus lebih giat ya. Aku udah nggak bisa nyantai-nyantai nih gini-gini. Ya kita berpikir positif nih, betul ya. Hambatan, tahan menghadapi rintangan dan nggak banyak ngeluh, ya. Jangan komplain dulu nomor satu, kerjain dulu, ya. Oke, kita jadi versi lebih baik. Aku nggak bilang kita tuh harus jadi sempurna, teman-teman. Yuk kita bertumbuh, upgrade diri, naik level, ya. Usaha, menganggap usaha adalah proses. Kita berusaha, belum dapat closingan, masih belum ini. Diskusi, konsultasi, ya, berserah, ya. Bukan menyerah. Menyerah sama berserah itu berbeda ya. Berserah itu lebih, ya udah aku udah lakukan terbaik. Apapun yang terjadi udahlah aku udah lakukan terbaik. Oke? Itu kita harus lebih apa istilahnya? Lakukan dulu. Menyerah itu adalah nggak lakukan apa udah menyerah. Itu menyerah. Dan itu nggak bagus. Ya. Kritikan, menerima nasihat atau kritikan agar jadi pembelajaran, ya. Orang lain sukses, wah dia udah sukses nih sama-sama gabung jadi HP, tapi dia udah jadi HM. Aku harus belajar nih bagaimana caranya. Betul? Tapi kan dia cross line. Aku minta atasanku bantu bagaimana aku bisa sama cross line ini sama-sama bisa belajar dari dia, bisa minta dia sharing gitu. Itu benar. Itu cara yang benar, ya. Nah, teman-teman di sini kita tuh jual bisnis ya, bukan jual produk ya. Oke? Ya, kita jual bisnis bukan jual produk. Oke? Ingat ya, karena selalu banyak orang yang jual produk, banyak ketemu kendala. Kalau Anda ketemu produk, aku punya tim gini. Aduh, customerku komplain loh, gini lah, gitulah, harus pasang cepot lah, gini-gini. Kalau dia adalah konsumen, pasti dia pengen dia di service. Ya, dia pengen di service, pengen di gini, pengen di gitu. Ya, lu harus bisa karena dia customer. Tapi kalau dia ada leader, pasti dia ambil tanggung jawab sendiri, betul nggak? Ya, dia lebih mau belajar. Ya, nah, sukses tuh butuh persiapan nggak? Iya, butuh persiapan. Teman-teman, 2025 sikap jelek kita yang kita sudah tahu, tolong upgrade diri, naik level, ya. Jadi jangan lagi seperti tahun 2025. Contohnya kita suka telat, ya. Kita bagaimana jadi lebih bagus. Aku juga dulu suka telat, teman-teman. Aku belajar tuh. Soalnya aku ada appointment jam 2, sekarang aku buatnya jam 1.30. Di handphone aku buat setengah jam lebih cepat. Jadi biar aku ini ya, lebih cepat ya. Nah, jadi kadang kita masih ada hal lain gitu. Nah, istilahnya sikap kita ya, membalas tim ya, aku juga belajar ya. Jadi ini semua aku juga mau bertumbuh teman-teman. Ya, aku cari cara gimana aku bisa lebih baik ya. Oke? Ya. Nah, baca grup WA ini, baca grup WA. Kadang promo apa, Nov? Lah kan di grup ada. Aku malas baca. Jujurnya terlalu jujur gitu. Aku malas baca. Lah. Lu mau uang besar, nggak mau baca update, ya mau gimana? Betul ya? Nah, kapan promonya sampai tanggal berapa? Nah, aku mau tanya nih. Aku mau tanya, jangan HM-nya, jangan HM ya. Aku mau nanya yang di luar HM. Ya, aku mau nanya di luar HM. Cut off date bulan Februari tanggal berapa? Ayo. Bulan Februari terakhir kita masukkan data kapan? Ayo. 28, Ci. Februari, Februari, Februari Februari tanggal loh. Oh, iya, Februari 28, 28. 28 Februari. 28 enggak, hari. enggak. Bulan Hah? Februari lebih pendek. Nah, oke, berarti belum baca memonya nih. Ada memonya. Oke. Memo. Iya, lihat memo. Setelah cut off, contohnya kan bulan Memo. Januari kita selesai tanggal 28 ya. Januari selesai 28 ya. 29-nya udah Februari toh. Tanggal 29 Februari. Nah, biasanya di 29 30 sudah ada memo baru. Sudah ada memo baru. Ya. Cut off date-nya kapan? Ayo. 25, Ci. 25. Yang 25. yang jawab 25 tadi siapa? Bapak siapa? Oh, Ko Saya, David. Ci. Oh, sini. Wah, Ko David nanti aku kasih tumbler ya, Ko David. Nah, aku tumbler kowe. Ku kirim. Thank you, thank you. Ya, ingat lagi dengan saya ya. Ya, KE yang namanya Samsung SM ya. Aku nggak tahu kakak siapa, tapi tadi saya buka tanggal 28.
Oke, jadi teman-teman ya ingat ya 25 karena Februari itu pendek. Ya ingat kalau dia bulan itu pendek karena 2 Februari ini kan cuma sampai tanggal Februari sampai tanggal 28. Nggak mungkin tanggal 28, Kak. Ya, ingat teman-teman cara cara taunya tuh kalau kita nggak hafal, ingat ini Februari pendek loh. Nggak mungkin 27 28 lagi. Ya, di tanggal 25. Teman-teman hari terakhir untuk key in di bulan Februari tanggal 25. Dan aku sarankan, ya aku sarankan jangan tanggal 25 udah key in ya, kok bisa lebih cepat key in-nya. Kenapa? Karena verifikasi itu juga satu proses, teman-teman. Pengalaman novel ya, yang terakhir key in ya, itu verifikasi ditelepon oleh Kowi gak angkat. Waduh, tanggal tanggal 28, ini kan terakhir 28 ya, 29 telepon orangnya gak angkat. Ya, 30 angkat telepon nanya jadwal cuma dapat 31. Ada yang terlempar ke tanggal 2 Februari loh, teman-teman. Karena di telepon gak angkat. Nah, ini juga satu tantangan nih. Pada saat verifikasi handphone, kadang ada orang yang gak angkat telepon, jadinya telat. Semuanya dia telat. Jadi itu semua adalah harus diperhatikan, teman-teman. Ya, diperhatikan ya. Oke, yang terjadi ya. Nah, teman-teman, ini presentasi bisnis kita yang kalau di Medan, teman-teman kalau ada orang di Medan, ayo ajak ke jam 2. Ya, makanya tadi aku bilang, buatlah ekosistem, satu komunitas yang positif. Ya, jadi siapapun orangnya, ada ajak orang datang, info ke HM-nya dulu. HM-nya yang akan koordinasi ke HM yang jadi pembicara. Nah, kalau HM-nya datang, aman. Kalau HM-nya nggak datang, silakan ngomong ke pembicara. Nanti ada tim aku, namanya Bapak Ardi, akan datang ya. Dia cari kamu di sana. Ya, jadi teman-teman, ya, jadi kita bisa kolaborasi. Kalau punya lingkungan yang positif, nggak saling nyabet, nggak ambil satu sama lain, ini kondisinya sehat. Ya, jadi orang-orang kalau ajak orang ke Medan pun orang aman, nggak takut. Ye. Nah, teman-teman, ini aku pentingkan ya, teman-teman ya. Nah, 2026 aku juga pengen teman-teman mungkin kalau yang ada aku lagi pengen tahu nih teman-teman yang di Medan apakah pengen buat BOP yang sesi jam 7 atau jam 6 gitu loh. Ya. Jadi jangan hanya jam 2 karena ada orang yang kerja ya. Aku tahu ada orang yang kerja nggak bisa ikut hari Rabu. Ya. Jadi kalau memang aku pengen teman-teman kalau novel ada nih tim aku sebagian mereka tuh kerja, buka toko atau apa ya. Mereka bisanya setelah tutup toko, setelah selesai pulang kerja. Nah, pengennya request yang jam jam 7 atau apa, boleh nih diinfokan. Nanti mungkin kita bisa sebulan buat 2 kali atau gimana ya. Oke? Betul, betul, betul ya. Jadi ini siapa nih Jumpro? Di sini banyak nama-nama handphone, nama-nama yang aku nggak kenal, nggak ngerti ini namanya Jumpro. Ya, tinggal di rename aja ya, klik nama kita ini ya, diganti aja gitu loh ya. Oke, Nurul. Oh, pakailah nama Nurul, oke? Ya, pungli itu apa sih? Pungutan liar. Oh, pungutan liar. Kenapa pungutan liar ya? Arti pungutan liar gimana sih? Aku nggak ngerti. Oh ya, satu lagi, meeting di Rabu, teman-teman pada perhatiin ya. Karena kalau ada dari tim lain yang bukan tim kita, ya, bilang ke mereka ya, ini hanya ada meeting kita. Kita pernah masuk dari orang-orang tim HM lain. Itu rancu, teman-teman. Nanti banyak kasus nantinya. Ya, kita pengen lebih baik. Ya. Oke, jam 2 pas waktu ngajar. Oke, oke, oke. Oke, ya, ya, ya. Atau mungkin kita boleh nih jam berapa ya kita buat yang versi tim kita yang ada project 6600, kita buatnya di sesi malam pakai Zoom dulu mungkin kali ya. Ya, pakai Zoom dulu. Soalnya Zoom kita aku cuma pengen tahu dari teman-teman apakah yang Zoom-nya first team kan ada juga nih, apakah sudah membantu. Kalau yang Zoom-nya malam yang first team tidak bisa membantu ya kita nggak buat lagi yang BOP di tim kita sendiri gitu loh. Ya, jadi teman-teman kita minta ini ya, minta feedback ya. Jadi kayak masukan-masukan dari teman-teman. Jadi biar 2026 kita sama-sama maju, maju terus gitu ya. Oke? Ya. Nah, teman-teman kuasai administrasi di aplikasi Kowei ya. Bulan lalu di HP Training sudah dibawakan oleh HM kita Nurul ya tentang administrasi gini-gini ya. Nanti kita akan selang-seling nih ya. Jangan setiap bulannya Novelia terus ya, nanti bosen nampak Novelia. Jadi kita ganti-ganti HM yang sharing di HM HP Training ya. Jadi kuasai administrasi ya. Pendaftaran pelanggan gimana, pendaftaran mitra gimana ya. Ini kita harus kuasai ya. Mengikuti pelatihan yang disediakan, kita ada offline dan online, oke? Pertemuan yang sukses akan diikuti pertemuan selanjutnya. Nah, di Medan kita ada pertemuan selanjutnya nih. Oke?
Nah, yang di luar Medan nggak usah berkecil hati, kita ada Zoom untuk Anda ya. Tanggal 14 Februari. Nah, tanggal 14 Februari ya, hari Valentine ya, hari Valentine ya. Oke ya. Nah, kita akan ada sesi nama acara belum kita mikirkan, tapi dia adalah sesi untuk para HP sahaja. Aku pakai bahasa Melayu sahaja, oke? Hanya HP sahaja gitu ya. Tidak ada orang baru, tidak ada orang-orang yang belum join jangan ya, hanya untuk HP. Oke? Jadi, teman-teman tanggal 14 Februari jam 3 ya, jam 3 ya, kita akan adain satu training ya, satu training ya. Satu training ini dihadiri oleh SM baru kita, Pak Beni Wahyu Pusaka, ya, dan juga kita ada penyerahan, istilahnya kita ada sesi HM baru kita juga akan berbagi, akan sharing dengan kita, ya. Nah, teman-teman, sesi ini untuk kita belajar bersama, kita bonding bersama, tumbuh bersama, ya, di awal 2026, ya. Aku berharap teman-teman yang hari ini hadir, ya, Anda yang di luar kota Medan, gak usah berkecil hati, Anda bisa ikut Zoom, ya. Tulis di jadwal Anda sekarang agenda tanggal 14 jam 3, gak kemana-mana, ikut Zoom. Jangan nyambi jangan nyambi-nyambi ya. Nyambi-nyambi kamu pasti nggak dapat apa-apa. Jamin ginting ya. Di Medan ada namanya jamin ginting, jalannya panjang banget ya. Itu jadi jangan jangan ini ya, jangan merasa bahwa nanti aku nyambi deh, nggak bisa. Aku jamin tidak akan dapat apa-apa. Ya, udah take note ya, tanggal 14 Valentine. Yang acara Valentine-nya di malam aja deh, karena acara kita sampai jam 3 sampai jam paling telat jam 6. Karena kita ada makan malam. Ya. Nah, di sini mungkin nanya nih, harganya berapa? Ya, harganya berapa? Nah, teman-teman, tadi dari awal aku udah cerita mengenai kita yuk belajar menjadi seorang entrepreneur. Belajar jadi seorang entrepreneur, berpikir seperti pengusaha. Ya, pengusaha itu ya, mereka tuh mau ada usaha baru, bisnis baru, mereka pergi lihat expo-exponya. Mereka cari tahu ya, mereka ikut training ya, belajar dulu ya. Aku mau buka restoran, aku cari chef, aku cari kokinya yang pinter, bayar toh? Semua bayar ya. Aku mau training dulu, belajar dulu, bayar toh? Ya. Aku mau buka bisnis, aku mau belajar dulu. Mungkin bayarnya di pengalaman. Aku ikut training A, training B, training C, betul ya? Semua bayar, betul ya? Nah, teman-teman punya mindset entrepreneur ya. Jangan selalu berpikir subsidi. Ya, kadang kita suka nih, kok nggak disubsidi sih? Enak kali, HM kan dapat duit. Nah, teman-teman, inilah banyak orang kenapa nggak sukses. Selalu berpikir kekurangan. Berpikir kekurangan juga satu gini, dia ada omset nih, tapi dia nggak mau masuk bulan ini, dia masuknya bulan depan. Biar bulan depan aku bisa gajian lagi. Udah dapat closingan, depending ke bulan depan. Goblok nggak? Goblok. Itu namanya energi kekurangan. Dia takut bulan depan nggak ada. Energi kekurangan. Harus punya energi kelimpahan. Aku tuh pebisnis. Aku mau bisnis, aku bayar. Tung Desa Moringin selalu ngomong, investasilah dari leher ke atas. Investasi dari leher ke atas. Nanti aku training, aku mau belajar, aku bayar. Aku pernah ikut training ya untuk belajar tentang psikologi atau untuk belajar tentang terapi diri kita ya, terapi diri sendiri ya. Itu harganya hampir 3 juta, teman-teman. Satu hari aja 3 juta. Satu hari, ya. Mahal loh. Ya, tapi kan aku bayar kenapa? Aku mikir aku mau banyak belajar nih tentang terapi diri sendiri ya. Nah, aku bayar mahal. Ya. Nah, tanggal 14 bayarnya berapa? Bayarnya 75.000 termasuk makan malam. Ya, itu adalah harga yang dikasih oleh hotel ke kita. Kita nggak dapat apapun ya. Jadi artinya kita pengen tim kita masing-masing ambil tanggung jawab ya. Untuk aku mau belajar, aku bayar. Aku mau belajar, aku bayar. Ya, dulu aku demi mau belajar, aku ke Amerika loh. Ya, 3 kali ke Amerika. Sekali pergi tuh di atas 50 juta, teman-teman. Itu bukan gratis, aku bayar. Ya, tujuannya apa? Aku mau buka horizon berpikir, aku kok mau lihat, wah, ini bisnis internasional gitu loh, teman-teman. Aku berani bayar. Kenapa? Itu diriku, bukan untuk orang lain, untuk diriku. Ya, jadi teman-teman kita berpikirlah sebagai entrepreneur. Jangan komplain lah, kenapa nggak disubsidi, kan HM dapat duit. Beda kalau hari ini acara kita membawa prospek. Jadi prospek itu nggak bayar. Makanya HM subsidi. Ya, karena prospek itu nggak bayar toh.
Ya, biasanya kita ada yang subsidi itu untuk ada prospek baru. Tapi kalau yang sistemnya kita sendiri, ya kita ikut training, kita bayar, ya. Dan kita nggak dapat apa-apa, teman-teman HM tuh nggak dapat duit ya. 75.000 adalah tuh harga dari hotel ini kasih ke kita. Oke? 75 termasuk makan di Swiss Bell Inn. Ya, kalau di Medan acara di Swiss Bell Inn yang jalan apa? Bu Nurul, jalan apa Swiss Bell Inn? Dekat Selak Panjang sana, teman-teman. Jalan dekat dekat aku lupa. Swiss Jalan Bell Inn. Surabaya, Ci. Nanti aku Surabaya. kirim Sherlocknya ya. Oke, Jalan Surabaya ya, jam 3. Jadi jam 3 itu adalah mulainya, bukan jam 3 dari rumah. Ya, teman-teman ya. Jam 3 itu mulainya. Jadi sebelum jam 3 sudah nyampe. Oke? Ya, teman-teman ya. Jadi ya teman-teman, jadi kita udah tahu ya pertemuan yang sukses akan diikuti pertemuan selanjutnya. Aku yakinkan Anda tanggal 14 nanti Anda pasti dapatnya banyak. Dapat ilmu ya, bisa ngobrol, bisa kenal dengan SM baru kita ya. Jadi kita bisa banyak belajar ya. Dan HM akan sharing ya perjalanan mereka juga ya. Oke. Nah, teman-teman ingat ya tanggal 14 Februari jam 3 yang di luar Medan Anda dapat Zoom ya. Stay tune, jangan kemana-mana. Ya, mau Valentine dengan keluarga, mau Valentine dengan pacar, ya silakan di malam, ya. Oke. Oke, ya. Lanjut. Oke. Nah, teman-teman, kita duplikasinya apa? Duplikasinya adalah give me 5, ya. Give me 5 tuh super combo 5 set, ya. Anda mau yang satuan juga boleh sih, tapi kalau kita ngomong kita mau uangnya gede, yang mainnya super combo, ya. Super combo tuh 5 set 25,5 juta loh, teman-teman, ya. Oke, sharinglah bisnis, jangan selalu sharing produk. Karena sharing bisnis kamu pasti akan lebih banyak manfaat, dapat mitra. Ya, untuk jadi HM lu perlu banyak mitra, bukan banyak konsumen. Ya, karena lu perlu banyak mitra. Oke? Waktu yang sama, ya, usaha yang sama, platform berbeda, hasil berbeda. Yang tadi aku cerita, ya. Banyak nggak yang orang kerja keras di luar? Banyak toh. Orang lain kerja keras di luar tuh banyak sekali. Tapi kenapa mereka tidak seperti kita dapat uangnya? Ya karena platformnya berbeda. Nah, kalau kita udah ketemu platform seperti Kowe yang uangnya gede, kita setiap hari lakuin nggak? Atau ada waktu baru kerjain deh. Nah, kalau kita ada waktu bekerjanya, pasti uangnya berbeda. Uangnya juga nanti ada waktu baru aku kasih kamu uangnya ya. Ya. Jadi kita harus hatinya di Kowe, aku boleh kerja. Yes, kita kerja. Tapi pada setiap hari sisakan 1-2 jam lakukan Kowe. Ya. Kerja boleh, Anda punya aktivitas kerja, Anda gini silakan. Anda buka toko silakan. Ada waktu 1-2 jam kerjain Kowe. Kita udah sisihkan waktunya, sudah konsisten waktunya. Ya. Novel waktu jalanin Kowe juga ini kok, juga aku part time kok. Ya. Oke. Nah. Nah, ini sukses dulu atau bahagia dulu? Nah, ayo teman-teman feedback. Sukses dulu atau bahagia dulu nih? Yang lain jawabannya apa? Bahagia dulu. Bahagia. Bahagia dulu lah baru sukses kerasa. Yang lain ada yang jawabannya sukses dulu? Bahagia dulu, HM. Bahagia dulu. Berarti semua ini udah dapat jawabannya ya. Udah dapat contekan ya. Karena aku yakin pasti ada orang yang jawabnya sukses dulu baru bisa bahagia. Gak ada duit gimana bahagia, novel gitu ya. No money, no talk lah gitu ya. No money, no happy katanya gitu ya. Yang enggak teman-teman. Jadi ada hukum energi ya. Hukum energi kalau kita hari ini ya, kalau kita hari ini kita hari ini bahagia dulu baru bisa sukses ya. Itu pasti energinya. Nah, energinya tuh bahagia. Gimana bahagia? Nah, yuk kita semua bersama-sama ya pancarkan energi yang positif. Ya, pancarkan energi positif. Oke? Yang ada gesekan-gesekan di 2025, ayo. Oke? Turunkan ego masing-masing. Mohon maaf lahir batin. Yuk, kita upgrade diri, naik level. Ya, upgrade diri dan naik level. Oke? Dengan begitu kita bahagia. Lakukan Kowe itu happy. Ya, Kowe itu happy. Jangan aku nggak mau lah ke Kowe. Nanti ketemu siapa. Nggak mau lah nanti nampak muka dia males tuh. Ya, gimana tuh? Gimana mau bahagia? Ya, kita nggak happy toh. Ya, gimana? Ya, jadi harus happy dulu, teman-teman, happy dulu ya. Jadi waktu happy ya semua
akan lancar, rezeki akan lancar. Ya, kadang kita happy pun belum tentu rezekinya selancar yang kita mau. Tapi kita lakukan terus energi yang positif, latihlah kesadaran diri kita sampai kita selaras dengan semesta. Pada saat selaras dengan semesta, teman-teman, kamu akan merasa luar biasa ya. Rencana Tuhan tuh luar biasa loh. Bisa loh aku gitu-gitu, aku diberkati, aku bersyukur banget gitu. Ngerti ya? Pada saat kita udah selaras, ya, banyak hal yang akan kita tidak terduga tuh datang. Ya, betul ya. Orang menolak kita, cara berpikir apa? Aku belum dulu deh, Bu Novel. Oh, kenapa kok? Boleh tahu nggak kenapa? Contohnya ya, mereka bilang belum dulu. Aku pengen tahu nih alasan kamu kenapa belum. Ya karena aku merasa gini. Oke, nggak apa-apa. Aku respect dengan pendapatmu. It's okay, nggak apa-apa. Tapi ingat ya, kalau ada teman-temanmu yang butuh peluang seperti ini, ya, kowe ini satu solusinya loh. Kamu percaya dengan saya. Teman-teman kamu, mungkin kamu sekarang secara keuangan kamu udah oke. Tapi banyak teman-teman kita di luar sana yang mungkin mereka lagi cari peluang. Kowe ini luar biasa. Ya, koin sangat luar biasa. Ya, bisa dapat profit 1000% kan nggak semua orang toh, nggak semua platform bisa, nggak ada loh. Ya, kalau kamu ada teman, referensi ke aku dong. Ya, kenalkan aku dengan teman-temanmu. Ya, pasti ada dong temannya. Nah, gitu loh. Ya, kalau orang menolak nggak apa-apa. Jangan karena orang menolak tuh kita jadi musuhan gitu loh. Kenapa? Kalau kita baik sama orang, dia pasti nanti cari orang untuk kita loh. Dia ketemu temannya lagi cari peluang. Novel, ini temanku kayaknya lagi butuh duit nih. Coba kamu ngomong ke dia. Oke, thank you. Aku coba kontak dia ya. Ya kan gitu ya. Dapat bebek hanyut, betul ya? Betul? Tapi karena teman kita hubungan baik, dia akan referensi temannya ke kita. Mungkin dia nggak mau bisnisnya, tapi mungkin dia mau bantu kita dengan bantu temannya, betul nggak? Dia juga memberi berkat loh. Dia juga memberi berkat. Ya, oke. Nah, ini ya aku udah pernah cerita ya. Hawkins energy level. Ya, apa yang terjadi dengan kita itu ada angkanya teman-teman ya. Yang di sini ya, yang di sini ke atas ini adalah angkanya positif semua, yang di garis di bawah ini angkanya negatif semua. Nah, teman-teman lihat. Kita sering apa nih? Coba hitung. Oke? Kita sering apa? Kita berani nggak mengambil tantangan? Nah, itu 200 poin tuh. 200 angkanya. Atau kita takut. Takut ini, takut itu, dikit-dikit sedih, ya. Nggak peduli sama timnya, itu negatif tuh negatif 50 ya. Suka marah-marah, negatif 150 gitu ya. Yang sombong, minus 175, bayangin. Kita tiap hari negatif terus, gimana energi mau, semesta mau kasih kamu rezeki karena negatif terus. Oke, teman-teman, 2026 upgrade diri, naik level, yuk beresin dulu. Ayo silakan screenshot, setiap hari liatin ini. Ya, malamnya cek diri kita. Aku udah lebih baik belum? Hari ini angkaku berapa ya? Beri nilai kepada diri sendiri. Coba, dari mungkin Anda yang angkanya negatif, lebih banyak negatifnya daripada positifnya, dikurang, ya. Apakah seminggu kemudian Anda lebih baik? Ya, aku berharap teman-teman yang dari negatif angkanya makin hari makin tinggi ya. Kuaminkan ya teman-teman ada grup hari ini ya, angkanya makin hari makin tinggi. Ya, sudah agak angka negatif ya, semuanya bagus-bagus. Ya, ini penting banget ya. Nah, antisipasi ya teman-teman ya. Jadi tadi yang aku udah bilang ya, tanggal 25 cut off terakhir ya. Tanggal 25 cut off terakhir. Jadi ingat ya, cut off ini kita jangan last minute ya, masukkan di lebih awal ya. Nah, teman-teman berdamai dengan keadaan, aduh temanku nggak punya kartu kredit, ya berdamai. Cari solusi, kalau memang kartu kredit juga nggak bisa, cari solusi lain ya. Banyak jalan menuju Roma. Oke, terakhir kalau dia nggak bisa berlangganan dulu, dia bisa closing temannya dulu ya. Baru nanti set kedua baru dia yang dapatkan semuanya. Ya, unit itu bisa terpental ke bulan depan. Aku sudah 2 bulan teman-teman, unit-unitnya dipental-pental semuanya teman-teman ya. Jadi jangan last minute ya. Komisi terpasang bulan tersebut yang dihitung komisi. Oke. Ingat simpan nomor telepon teknisi. Ingat untuk orang baru yang barusan key-in, mereka diberi nomor kowe untuk kowe telepon. Dan HP-nya jangan dibuat blocking. Ya, kalau dibuat block itu nggak bisa ditelepon. Ya. Oh ya, aku lupa masukin festive promo ya. Festive promo itu yang Neo Plus ya. Hari kan lebih murah 20.000 ya paketnya ya. Teman-teman, ini paket festive ini digunakan dengan baik ya. Karena belum tentu ya bulan depan ada loh. Karena aku dengar Neo Plus juga udah agak terbatas sekarang ya, udah mulai terbatas. Oke, ya. Berikan nomor telepon resmi Kowe ya.
Ya, setelah pelanggan setelah HP, setiap HP wajib punya nomor care line. HP punya nomor care line. Ya, care line itu yang kalau kita ada tersumbat atau apa kita tinggal lapor ya, HP ya. Kenapa? Customer kita kalau dia adalah konsumen kita, ya dia bukan leader, kita yang bantu dia lapor. Tapi kalau dia ada leader, ya dia belajarlah untuk bisa lapor care line. Oke? Ya. Antisipasi, ya. Antisipasi, ya. Sebagai HP wajib punya nomor care line, ya. Kendala pelanggan sebaiknya kita yang tangani ya. Tadi aku bilang ya, jangan suruh customer lapor sendiri. Yang terjadi apa teman-teman? Yang terjadi adalah mereka lain kali tidak beli dengan kita lagi. Dia akan cari orang lain yang servis mereka. Ya. Kemitraan apakah harus beli? Ini seharusnya udah tahu jawabannya ya. Jika kita punya bahasa BI checking, kartu kredit juga nggak bisa dilakukan. Tidak ada juga kartu kredit dari saudara ya. Semua usaha dilakukan nggak bisa. Ya udah, closing dulu satu set di orang lain ya. Baru kita set kedua, baru kita. Ya, bagaimana cara prosedur ini silakan diskusi dengan HM masing-masing ya. Tanggal 20 sampai tanggal 25 ya, ini ini adalah bagi mereka yang tanggal 28 key in ya. Aku lupa update teman-teman, sorry ya. Kalau kita tanggal 25 key in terakhir, jadi kita yang POA yang pakai debit lebih cepat ya teman-teman ya. Pada saat aplikasinya sudah disetujui, dokumen segera mungkin kasih ke admin terdekat. Kalau di Medan kasih ke kantor Medan, kalau di luar Medan segera kirim ke Bu Sari. Ya, segera kirim ke Bu Sari ya. Oke. Kita ngomong ke orang tuh adalah layanan kontrak ya, jangan bilang langganan, layanan kontrak ya, jangan ngomong langganan. Oke? Ya, pakai layanan kontrak. Ya, sudah terpasang baru pengisian kemitraan. Ya, jangan orang belum apa langsung mitra. Tidak akan terjadi apapun teman-teman. Mitra ini juga tidak akan berkembang. Ya, mungkin dari 10 cuma satu yang berkembang. Itu udah kita lihat sih rasio-rasio ya. Orang yang dimitra-mitra kan ya itu tidak akan mendapatkan banyak juga sih atas-atasnya juga nggak akan melihat perkembangan orang ini juga gitu loh ya. Jadi POA itu adalah namanya power of attorney ya. Arti POA itu adalah power of attorney. Jadi POA itu menggunakan debit ya, debit ya. Jadi aku yakin ya yang bulan lalu HP training sudah dibahas oleh Bu Nurul ya. Yang kendala berpelanggan yang sudah punya unit tadi aku udah cerita ya. Oke, set pertama mau bagi bersama, set yang kalau paket mau bagi bersama kah atau mau gimana itu ada kebijakan dari HM masing-masing ya, diskusi aja dengan HM-nya ya. Mempunyai buklet presentasi sudah ada belum bukletnya? Ya, udah ada belum bukletnya? Yang di luar kota kita ada bukletnya yang kecil dan besar ya. Yang luar kota mau diminta kirim dari mana silakan, atau mau Anda mau cetak sendiri di kota Anda silakan ya. Kita ada bukletnya ya teman-teman ya. Oke. Brosur kita ada, yes, brosur kita cuma ada yang paket, yang super combo sama yang satuan itu tok. Ya, alat perang kita udah ada belum? Ya. Oke. Nah, teman-teman kemudian kita lihat ya. Ya, himbauan ya, mempunyai Telegram. Anda kalau udah masuk belum Telegram First Team? Ya, masuk ya Telegram First Team itu banyak info-info di sana. Anda mau cari surat kuasanya, bank apa tuh ada. Anda mau cari video ada, semua ada. Ya. Nah, yang member area ini sementara nggak dilakukan nggak apa-apa, member area ya, karena belum jalan dengan baik juga Pak Telegram First Team. Aku yang sering pakai tuh Telegram First Team ya. Biasakan prospek di awal bulan ya. Ini juga awal bulan teman-teman. Yuk segera prospek. Segera closing teman-teman. Jangan tunggu sampai akhir-akhir ya. Oke, untuk menghindari kekecewaan ya dan terpental ke bulan depan ya. Nah, kalau kita ada offline meeting mau di Jakarta dimanapun, usahakan kita jangan suka buang sampah sembarangan ya. Saling menjaga satu sama lain ya. Seperti orang Jepang ya. Teman-teman tahu orang Jepang mereka adalah orang-orang penyemangatnya sepak bola Jepang teman-teman di acara football apa aku lupa deh. Nah, orang Jepang ini luar biasa teman-teman. Nggak ada sampah sama sekali di tempat mereka duduk itu nggak ada sampah sama sekali. Ya, ketemu tong sampah baru mereka buang. Itu adalah kebiasaan yang mereka lakukan. Jadi sampai panitia dari apa yang penyelenggara acara ya sampai salut sama orang-orang Jepang ini. Mereka tuh tidak menjoroki orang lain, tidak merugikan orang lain ya. Jadi ini kita belajar dimanapun lah ya kita belajar ya. Ini penting ya. Karena mungkin bagi Anda tuh nggak penting, bagi aku tuh ini sesuatu yang menunjukkan karakter kita. Kita orang seperti apa? Suka sembarangan buangkah? Ya, kita mulai dari diri kita sendiri ya. Karena pernah terjadi di offline meeting tuh banyak sampah. Ya. Itu banyak sampah tuh dari grup lain. Cuma aku mikir tim kita edukasi di tim kita aja. Orang lain mau gimana tuh bukan urusan kita. Kita bisa kontrol diri kita sendiri ya. Online training, apakah di sini online training semua ada fokus atau nyambi-nyambi di sini?
Ya, ada nyami-nyami di sini? Ya. Ya, Bu Sri, ya. Kalau belum ada silakan pesan ke HM-nya ya. Silakan pesan ke HM-nya, ya. Nah, yang online training di sini ada yang nyami-nyami nggak? Atau serius nih? Ya. Oke. Ya, oke, fokus ya. Alhamdulillah. Oke, ya. Oke. Nah, teman-teman, info-info ya, ini ada info-info yang perlu diketahui oleh orang-orang baru ya. Jadi POE itu adalah filter tambahan. Tadi POA itu adalah power of attorney untuk orang yang debit. POE adalah point of entry ya. Kepanjangannya point of entry itu ada filter ya. Aku jarang ngomong filter, teman-teman. Kenapa? Karena filter ini sering terjadi nggak bisa pasang. Karena terutama kalau mereka yang orang dagang, buka toko nggak bisa pasang filter ya. Apalagi yang buka restoran yang pakai banyak air tuh filter nggak bisa ya. Dan filter itu juga banyak syarat dan ketentuannya sih. Tapi kalau memang orang nih di rumahnya terlalu kotor ya coba aja boleh kita tawarkan POE ya. Nah, promo. Oke, promo yang sekarang adalah festive, promo-promo. Itu bersifatnya tidak selalu ada ya. Tidak selalu ada, bulan depan tuh pasti ada. Kita nggak tahu. Kita nggak pernah tahu dan itu bisa berubah-ubah setiap bulannya. Jadi jangan pernah janji-janjikan kepada konsumen bahwa bulan depan pasti ada. Kita nggak tahu juga, teman-teman ya. Gunakan tanggal cut off ya. Gunakan tanggal cut off untuk sebagai poin pendorong promosi di closing apa? Contohnya tanggal 25 nih ya, tanggal 25 terakhir ya. Ya, kita ngomong, "Ayo Bu, ini udah tanggal 25 terakhir. Segera Bu, biar Ibu cepat." Contohnya, sekarang tanggal 15. "Bu, segera Bu, Ibu kan mau dapat duit. Ayo Bu, Ibu cepat jadi mitra, cepat beli, cepat jadi mitra. Ibu udah bisa prospek loh. Ibu juga bisa gajian bulan depan. Jangan tunggu sampai tanggal 25, Bu." Betul ya? Gunakan cara-cara begitu untuk mereka lebih cepat closing. Ya. Nah, untuk mau jelaskan ke orang tentang watt dan kapasitas ya, aku sih kalau jual bisnis aku nggak ngomong dulu tentang watt dan kapasitas, kecuali orang ini nanya. Ya, tapi kalau belum aku belum ngomong dulu, nggak kepoin ngomong banyak tentang watt dan kapasitas. Closing dulu secara bisnis ya, baru kita edukasinya memberikan informasi tentang watt dan kapasitas itu ada di brosur semua ya. Oke? Nah, non service area, kalau Anda berada di non service area ya, Anda bisa closing Anda bisa beli Catrix sebagai pengguna pakai kowe-nya pakai Catrix ya, atau Anda bisa closing dulu di kota yang ada service area ya, untuk sebagai Anda mitra dulu boleh ya. Ini antara kebijakan HM masing-masing. Oke? Oke, tadi POA adalah power of attorney ya. Pendapat mitra itu dari mana ya? Ada namanya komisi, ada insentif. Gimana sih Naf cara hitungnya? Nah, teman-teman malam nanti 7.30 kita ada namanya ini ya, marketing plan training ya. Kita ada marketing plan training ya dari first team setiap minggu 1 dan minggu 2. Ya, di hari Minggu malamnya minggu 1, minggu 3. Ya, Anda mau belajar tentang komisi gimana perhitungan, insentif gimana perhitungan, silakan ikut yang di marketing plan training. Oke? Hari ini ada ya, dan minggu ketiga nanti ada. Ya, kalau Anda bisa ikut hari ini silakan, nggak bisa minggu hari ketiga. Ini untuk belajar perhitungan komisi. Oke? Super combo ya untuk 3 unit ya masih berlaku tambah 1 juta jika ada unit kedua ya, Anda ada closing paket kedua Anda dapat 1 juta, closing lagi 3 paket dapat 2 juta, ini masih berlaku ya. Jadi segera pakai cara ini teman-teman. Dulu pernah nggak ada loh, nggak ada tambah 1 juta, nggak ada loh dulu ya. Aku aja jadi HM aku pengen closing nih. Ya, oke teman-teman ya, ini masih berlaku, silakan ya. Nah, sementara ya bulan Februari teman-teman kita ingat core itu masih dalam tahap mereka lagi proses ya. Mudah-mudahan di Februari akhir atau Maret, pertengahan Maret sudah ada core ya, kembali ada lagi. Ya, sementara kita jangan promosi core dulu ya. Kita ngomong paket boleh, yang satuan boleh, tapi kecuali core jangan dibanyak ngomong dulu ya. Karena nanti kalau Anda udah ngomong orang mau nggak bisa order kan ini sayang ya teman-teman ya. Karena masih terbatas. Oke? Ya, 2026 juga Kowe lagi mau pengen lebih baik ya. Mereka juga lakukan sebisa mereka untuk mensupport kita ya teman-teman ya. Oke? Neo Plus udah katanya produknya udah limited loh teman-teman. Udah mulai sedikit. Ya, jadi ya mudah-mudahan ya bulan ini kenapa mereka buat promo ya, kita ke teman-teman yang mau Neo Plus silakan, ini bulan ini masih diskon ya, diskon 20.000. Oh, oke. Festive Neo Plus tambah Storm ya, komisi 5 juta ya. Oh, oke, berarti yang 2 unit toh. Oke ya teman-teman ya, aku juga lupa nih ya, betul. Karena banyak promo memo ya, itu harus diperhatiin ya. Paket ekonomi ya, cinnamon dan breeze yang biasanya cuma 3 juta dapatnya 4 juta.
Festive, Neo Plus sama Storm itu bukan 3 unit ya, ini hanya 2 unit ya. Neo Plus sama Storm hanya 2 unit ini komisinya 5 juta. Ya. Jadi siapa cepat dia dapat katanya. Oke ya. Ini aku screenshot dulu ya. Jadi biar ini. Oke. Nah, oke teman-teman. Nah, strategi menjadi HM sehat ya. Ini udah biasa kita bahas juga ya. Kita ngomong paket. Kalau orang ini nggak bisa paket ya ngomong satuan ya. Oke. Nah, potensi pendapatan kalau kita mau full housekan paket 5 sekaligus dengan pelanggan ya 7 unit ya itu 42 juta satu bulan. Luar biasa? Luar biasa ya teman-teman ya. Jadi kita juga bisa mendapatkan ini ya. Oke. Oke. Ya, selama masa kontrak KE. Ya, jadi kalau yang paket ini ya, yang paket ini selama bulan ini mereka closing, mereka diskon 20.000 itu selama masa kontrak 7 tahun. Ya, selama masa kontrak. Oke. Itu bisa hemat di atas 1 jutaan lebih loh. Hemat 1 jutaan lebih. Oke. Nah, teman-teman paling penting untuk jadi HM itu adalah kembangkan bisnis teman-teman. Ya, HP kita banyak nggak? Kalau HP kita sedikit, ya, HP kita cuma sedikit, ya kemungkinan kalau Anda jadi HM pun deg-degan. Jadi nggak usah buru-buru jadi HM kalau mitra kita tuh masih sedikit teman-teman. Aku sarankan mitra kita kalau ada 10, nah Anda bagus tuh kualifikasinya. Karena rata-rata satu HP ya bisa jual 2 unit, kan Anda sudah punya 20, betul nggak? Nah, kalau yang punya 10 itu mulai bagus tuh. Nah, tapi syarat untuk 2026 jadi HM kan minimal 1 bulan 30 ya. 1 bulan ada 30 unit ya. Aduh kok lebih tinggi, tapi tujuannya adalah untuk kita punya organisasi yang sehat. Ya, tujuannya untuk mempunyai organisasi yang sehat. Oke. Nah, kita lihat di sini. Oke, bangun momentum, kembangkan bisnisnya ya. Ini ada data ini belum aku lupa update ya. Nanti ada update terbaru minta sama HM-nya ya teman-teman ya. Karena nanti yang terbaru yang untuk jadi HM untuk tahun 2026 ya. Oke, sekarang udah 90 unit ya teman-teman ya. Syarat untuk kita naik adalah 90 unit ya. Minimal penjualan pribadi itu 3 ya. Minimal 3 penjualan pribadi setiap bulannya ya. Terus kemudian tim itu ada 30. Oke, ya syarat sekarang ya. Nah, jadi dan yang HM senior ini ada kompensasinya. Jika HM seniornya nggak mencapai 150 ya, Anda bisa kualifikasi 4 bulan, Anda bisa naik HM. Ya, itu nanti tanya kepada HM-nya. Ya, ada syaratnya. Jika Anda punya niat jadi HM, Anda harus tahu kualifikasi ini. Ya, kalau Anda punya niat HM, Anda tahu dulu kualifikasinya dan buat plan kerjanya seperti apa. Oke, nah teman-teman ikut yang cara kita ya, mencari 5 dulu ya. Setiap bulannya cari 5 mitra ya, 5 mitra terus menerus ya. Ya, 5 ini mengembang jadi 5 jadi 25. 25 cari 5 lagi 125. Nah, itu terjadi dengan saya, terjadi dengan Ibu Nurul ya. Terjadi itu. Lebih dari 100 orang dalam tim ya. Nah, ini yang kita kembangkan teman-teman. Mitra itu dikembangkan terus. Makanya kenapa kita closing orang tuh bukan hanya closing produk, tapi kita closing mitra ya. Nah, project 6600 ini masih tetap ada ya. Kita bisa ngomong modal 6 juta bisa con 600 juta setahun. Ya, modal 6 juta kamu bisa dapat 600 juta setahun. Gimana caranya? Ayo kita ngobrol. Ya, bagaimana skripnya nih, satu skripnya yang bisa Anda pakai ya. Saya ada project atau bisnis nih. Modalnya 6 juta, lu bisa profit 600 juta setahun loh. Jadi distributor modem air dari Korea. Gimana? Berminat nggak? Nah, itu cara ngomong secara bisnis ya. Nah, contoh kedua Anda bisa ngomong, ada perusahaan Korea nih lagi cari menjadi distributor di Indonesia. Ya, bidang pump tapi swasta. Atau kita bisa ngomong IndiHome tapi air. Jatahmu tuh bisa dapat 300 sampai 600 juta setahun. Berminatkah? Nah, ini yang kita gemingkan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi biar orang tertarik pengen tahu gitu loh. Jangan ngomong, lu mau pakai kowe nggak? Lu pakai galon ya? Berapa sebulan? Ganti aja ke kowe. Nah, itu adalah produk. Orientasinya adalah produk. Ya, kalau produk namanya konsumen, dia pengen kamu servis dia. Ya, bukan kita nggak mau servis ya. Tapi kalau kita jalankan dengan cara bisnis itu jauh lebih efektif karena Anda menuju HM itu lebih bagus. Oke, action plan ya, bisa asal biasa ya. Daftar nama setiap hari ada ditambah nggak? Daftar nama kita harus ditambah terus ya. Buat janjinya udah ngerti bagaimana? Presentasi atau cerita berapa kali seminggu ini semua tergantung dari rasio Anda.
Semakin Anda lakukan dengan baik, semakin hasilnya semakin bagus. Ya, dan ingat teman-teman, ya, segmen market kita tuh ada. Jangan kita cari segmen market yang mereka 3 kali makan aja susah, kita ngomong tentang mereka keluar duit kan udah susah ya teman-teman ya. Jadi segmen marketnya pasti menengah ke atas, ya. Pemilik CC atau kartu kredit itu paling gampang, ya. Kalau nggak ada ya udah kita masih ada cara-cara lain ya. Pemakai galon bermerek. Kalau dia pakai galonnya cuma 6.000, 5.000, dia pasti bilang bahwa Proco itu mahal. Karena mindset dia adalah bukan pakai galon yang bagus, pakai air yang biasa aja dia oke gitu loh. Nah, berarti kan cara berpikir dia kan berbeda ya. Nah, ini kita juga kalau orang pakai galon bermerek itu lebih gampang ngomongnya. Penghasilan di atas 8 juta per bulan itu pasti lebih dapat kalau debitnya bagus, gak ada BI checking, ini pasti bisa dapat ya. Yang mempunyai hasrat untuk mengejar impiannya, orang yang giat, pejuang cuan ya, yang banyak relasinya, komunitasnya ya. Nah, ini penting. Ya, jadi kalau segmen marketnya benar, gampang. Anda jadi HM pasti gampang. Jadi kita harus tahu dulu segmen marketnya. Kalau kita nggak tahu segmen market, kita kalau kewalahan. Kita kewalahan. Ya, pengalaman jam terbang diperlukan di bisnis ini. Ya, tambahlah pengalaman, belum closing nggak apa-apa, sering konsultasi, Anda pasti akan maju. Ya, nanya pengalaman atasan Anda, konsultasi itu untuk nama pengalaman. Pengalaman terbaik adalah pengalaman orang lain. Kita kalau belum punya pengalaman itu tanyakan kepada orang yang sudah berpengalaman, ya, ambil pengalaman dia untuk jadi pembelajaran kita. Ya. Dan semakin banyak Anda lakukan di sini, semakin banyak jam terbang, Anda semakin bagus. Ya, Anda tahu di lapangan terjadi banyak masalah, Anda ngerti bagaimana menyelesaikannya. Ya, ini adalah checklistnya first person. Di first team itu adalah first person ya. Ya, kebiasaan kita apa? Nah, memiliki dan menambah daftar nama secara rutin. Kenalan di pajak dengan orang baru, kenalan orang baru ya. Mengundang minimal dua orang per hari. Ya, ini tergantung kalau Anda full time, 2 orang per hari. Tapi kalau Anda nggak full time, mungkin Anda bisa cari cara gimana dalam 1 hari aku ambil 1 jam, 2 jam, telepon kowe, ngomong kowe, atau apa ya. Ini kita bisa lakukan ya. Cerita minimal 20 kali per bulan. Paham dan lakukan hal teknis secara mandiri, bagaimana key in, bagaimana daftar mitra ya. Mau belajar, baca buku, hadir di event, ya, menjadi seorang good team player ya, artinya partner yang baik. Ya, jangan ngomong negatif gitu ya. Nah, menjalankan sistem apa? Tadi edifikasi, selalu ngomong hal baik. Konsultasi dengan atas, bukan konsultasi sama crossline, ya. Tidak ada crossline-in ya. Jangan konsulnya sama crossline, itu salah. Konsulnya ke atas. Tapi atasanku ini kurang ini, cari lagi atasnya. Atasnya kurang lagi, cari lagi. Ya, kalau Anda bisa jadi ya atasan Anda itu kurang aktif di sini, bisa jadi. Makanya cari mereka yang komitmen punya. Cari mereka yang komitmen untuk diskusi ya. Nah, goal bulanan ya, strategi apa? Ya. Dia kan di sini strategi 3. Kata kita kan cari 5 ya. Nah, 5 enggak ada 5 minimalnya 3 toh, gitu ya. Jadi ini masuk nih di kita. Ya, kita kan give me 5, berikan aku 5 ya. Kalau enggak ada 5, minimal kan 3 pasti masuk. Ya. Nah, bangun 10 kelebaran teman-teman. 10 kelebaran Anda ada ya, Anda nggak takut. Volume Anda pasti bagus. 10 kelebaran ya. Nah, portfolio itu penting nggak? Yes. Waktu Anda mulai komitmen di Kowe ya, 3 bulan sampai 6 bulan itu hal yang penting untuk Anda dapat terima komisi berapa ya, untuk Anda jadi portfolio Anda, untuk Anda prospek orang yang di atas Anda. Itu jauh lebih gampang. Ya, Anda mau prospek orang yang lebih hebat ya, kamu nggak bisa mau prospek orang hebat ya, orang yang bagus kualitasnya, tapi gunakan kita hanya dapat 2 juta, 3 juta, agak sulit ya. Oke, tapi kalau Anda belum dapat uang seperti itu, pinjam kekuatan HM. Ya, pinjam kekuatan atasan Anda. Pinjam kekuatan. Ingat, jangan hanya mengandalkan diri sendiri. Bisa pinjam kekuatan. Ya, waktu kita belum dapat uang sebesar itu, kita pinjam dulu atasan kita. Ya, waktu kita udah punya, ya, kita berarti udah pengalaman, udah banyak jam terbang. Ya, portfolio ini sangat bagus untuk merekrut orang-orang yang kualitasnya bagus. Ya, portfolio gunanya adalah bukti kita dapat berapa 3-6 bulan pertama. Pada saat kita mulai serius ya. Waktu kalau kita main-main di Kowe ya pasti uangnya belum ya. Jangan berkecil hati, aduh aku sudah 6 bulan nih. Tapi kalau Anda tuh part time, Anda banyak kerjaan, ya itu nggak bisa dihitung. Portfolio itu dibangun pada saat kita udah mulai komitmen. Kita buat keputusan, aku mau sukses di Kowe, aku udah komitmen. Aku walaupun kerja sampai jam 5, pulang, aku setiap hari, malamnya aku prospek. Mau prospek offline kayak online kayak kita udah komitmen buat keputusan. Nah, mulai sejak itu dihitung 3-6 bulan. Ya, kalau 3 bulan Anda sudah punya portfolio bagus, income Anda mungkin 3 bulan 50 juta, 3 bulan 30 juta, itu udah bisa jadi
bahan omongan ke orang, betul ya? Anda udah bisa ngomong. Oke? Ya. Nah, kemudian berpikir kelimpahan. Ya, prospek itu ada di mana-mana, teman-teman. Ya, mau di pesawat, di kereta api, di mana itu banyak prospek di mana bisa kenalan. Yang penting kita menjadi orang yang menyenangkan. Jangan jadi orang yang menyebalkan. Ya, barusan kenalan dengan orang, jangan langsung ngomong kowe, kadang orang nggak suka. Ya, kecuali memang orang ini memang lagi cari peluang, dia cerita, ya sembari kita ngomong oke. Ya, jadi anggapnya seperti bermain game. Game itu adalah aku mau level 1 naik level 2. Level 2, level 3 masih gampang. Mungkin di level 10 mau naik level ke level 11 mungkin agak ada rumitnya. Tapi kan kita cari cara terus sih, gimana aku biasa naik level ya? Gimana aku bisa naik ke level 12 ya? Gimana aku bisa naik level ini? Aduh, kenapa nggak lewat-lewat terus ya? Kenapa selalu di level 11 aja ya? Berarti ada sesuatu yang aku harus lakukan dengan cara yang berbeda. Nggak bisa dengan cara yang sama terus nih. Nggak bisa nih. Aku harus mikir nih gimana. Nggak ngerti nih, nggak tahu jawaban. Konsultasi sama yang atas. Konsultasi sama yang atas. Oke? Ya, selalu begitu ya teman-teman ya. Jadi waktu kita beranggap seperti game, nggak beban. Kita lebih happy jalannya ya, nggak beban. Oke? Intinya membangun tim yang kuat menuju HM. Ya, kita mau jadi HM, bangunlah tim yang kuat. Punya banyak kelebaran, jangan bergantung dari satu jalur. Ya, jadi dengan gitu kita naik HM juga akan lebih happy dong. Nggak takut gitu ya. Nah, oke, teman-teman ingat energi kelimpahan. Bukan energi kekurangan, ketakutan. Tidak akan mendapatkan rezekinya banyak. Punya energi kelimpahan. Ya, yang ini udah pernah kita bahas ya kalau di OPP itu kita bahas mengenai ini ya. Omset di Kowe itu luar biasanya adalah omset kecil, cuan gede. Ya, kalau ketemu dengan pengusaha, kamu ngomong ini pasti ngeklik. Dia pasti terkejut. Hah? Kowe baru terima 27 juta. Kita terimanya 61 juta. Kowe barusan terima 16 juta. Kita terimanya 37 juta. Nah, itu Kowe. Ya, teman-teman. Ya. Nah, sampai di sini sesi aku. Ya. Nantikan HP training yang selanjutnya di Maret, tanggal 1 Maret. Ya, ingat tanggal 1 Maret jam 2. Ya, kita akan ada Zoom lagi seperti ini. Ya, sekarang udah Zoom kenapa? Karena terlalu besar, udah banyak orang, ruangan Medan juga nggak bisa masuk lagi, teman-teman. Ya, jadi kita buatnya online. Ya, sementara kita online. Yang di Medan mungkin nanti kita waktu ganti kantor mungkin ya kita bisa offline lagi di sana ya kalau di HP training ya. Oke, nah teman-teman, aku membuka untuk teman-teman yang bertanya, silakan ketika ada pertanyaan, ya silakan buka mic dan tanya. Oke, silakan. Di sini banyak, nah, aku menghimbau teman-teman yang lain kali kalau ikut Zoom meeting pakai nama Anda ya teman-teman ya, jangan pakai nama-nama HP ya, nama merek handphone gitu. Jadi kita nggak tahu nih ada siapa-siapa aja gitu loh, ya. Jadi bisa ini. Silakan ada yang bertanya. Anda nggak sering-sering ketemu aku loh, ya, nggak sering-sering aku jadi pembicara ya. Sekarang udah mulai banyak HM, ya nanti HM yang akan sharing. Keluar masuk nih HP udah mati dah, nggak bisa hidup. Apanya? Kakak dibilang sambil nyambi mungkin tadi. Sambil nyambi ya. Ada yang mungkin sambil nyambi ya. Ya rugi mereka sih, bukan aku. Ya rugi mereka. Sore Bu Novel. Sore, pekangan diri Kak namanya siapa Kak? Dengan Ibu Nur. Ya Saya Bu Mas Nur. Regar. Saya baru SP baru, alhamdulillah sudah 3 closing. Mau saya tanya, kalau ini ada calon customer, dia mau bayar cash tunai itu inputnya sama kayak kita CC ya? Beda. Kak CC kan kita pilihnya kartu kredit ya, cicilan ya Kak ya. Ya kalau ini? Cash itu ada pilihan tunai. Kakak pilih yang tunai ya, ada pilihannya Kak. Jadi kakak otak-atik aja di aplikasi, kakak pilih otak-atik ya, di dalam itu nanti ada pilihan tunai Kak. Enggak, maksudnya gini, kita kan dia klik apanya? Produk. Setelah itu kan dia disuruh klik ada paket. Klik paket dulu baru tunai, outright gitu. Ya, kalau yang di tunai toh, Ibu pilih paket. Ya, misalnya saya klik 36 bulan. Terus ada situ kan tunai sama kartu kredit, kita pilih yang outright-nya tunainya itu ya? Oh iya. Nanti barusan nanti ada pilihan yang di bagian yang di pilihannya kalau nggak salah bagian nanti ada pilihan Bu, waktu dipilih-pilih itu nanti ada pilihan, udah masuk ke sana nanti ada pilihan tuh yang bagian kita mau DP berapa gitu loh. Kalau mau tunai full, ada full. Tunai full. Bisa, kita juga bisa DP 50% kan? Bisa DP 50% juga. Oh gitu.
Ya. Minimal berapa DP, Bu Novel? Kalau mereka yang DP 50%, ya, kalau ini orang punya masalah BI checking, nggak punya kartu kredit, dia DP 50%, kowe itu udah tutup sebelah mata. Oh gitu. Mm-mm. Ya, 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 ya. Berarti tunai kita itu berarti kita pilih auto debit berarti, bukan sisi ya? nggak sisi dong. Sisi kan kartu kredit. Ya berarti kan ada pilihan di atasnya itu sisi sama auto debit bank, 4 macam bank. Kita pilih salah satu bank itu. Ibu pilih outright kan? Waktu pilih outright, nanti ada pilihannya, Bu. Yang pasti jangan pilih kartu kredit. Jangan pilih kartu Ya. kredit. Ya. Bantu jawab. Mm-mm. Kalau Ya. misalnya outright, Bu Nurahima, Ibu nanti pilihan outright itu hanya untuk satuan, Bu, yang unit. Kalau Ibu mau Iya, pakai satuan. 36, ya, ambil Ya. aja pakai 36. Terus nanti Ibu pilih outright. Kalau Ibu udah pilih outright, tidak ada pilihan pakai kartu kredit, Bu. Ibu bayarnya langsung ke virtual account. Oh. Itu. Jadi tidak ada pilihan lagi kartu kredit, tidak ada pilihan lagi yang namanya POA, auto debit, itu nggak ada. Langsung nanti dia link pembayarannya itu virtual account. Ikutin aja seperti biasa, Bu. Tinggal pilih aja outright. Oke. Itu bayar DP 50% atau full sama aja ya? Kalau DP 50% beda lagi, Bu. Kalau DP 50% itu hanya POA, Bu. Oh gitu. Berarti pilihannya yang salah satu bank itu tadi ya, auto debit itu ya. Iya, Bu. Nanti Ibu bisa belajar sama timnya ya.